Seperti biasa nanti siapa nih? David sama siapa nih? Amar ada nggak? David sama Bram ya. Amar kayaknya belum masuk. David sama Bram. Halo, David? Halo Mas. Ya, sama Bram. Halo Mas. Nanti ini ya, ada tanggapan ya. Soalnya khawatir tidak ada koneksi, jadi minta ada tanggapan kalau misalkan nanti Mas ngasih pertanyaan. Atau kalau yang lain pun yang mau bertanya silahkan langsung di unmute aja untuk langsung menanyakan pertanyaannya. Nah, sebelumnya tadi jam 11 Mas sudah kirim tuh soal terkait dengan pemahaman umum, pengetahuan umum dan penalaran umum, dan itu pengetahuan kuantitatif ya. Sebenarnya kuantitatif itu pegangannya Mas Putra. Nanti kalau misalkan keburu hari ini Mas juga akan bahas, tapi kalau nggak keburu nanti bisa dibahas lain kali ya. Tapi Mas sediakan dua. Perlu kalian ketahui juga bahwa penekanan dari TPS ini juga, informasi yang kemarin didapatkan adalah akan terjadi banyak soal cerita. Baik di penalaran umum, pemahaman bacaan dan menulis pasti gitu ya. Penalaran umum itu ada juga materi-materi teks gitu ya. Kenapa? Karena untuk mengetahui seorang itu paham atau tidak atau memiliki kemampuan penalaran dan pemahaman yang baik itu harus dari mereka itu harus bisa memahami sebuah teks dulu gitu. Jadi inputan kita nanti TPS kita itu banyaknya teks. Mungkin kalian yang ikut TPS 4 kemarin kok aneh nih soal pemahaman bacaan dan menulis dan materi penalaran umum itu kok sama-sama ada teksnya gitu. Yang penalaran umum ada teksnya, pemahaman bacaan dan menulis sudah pasti teks itu rata-rata. Terus bahkan di materi-materi subtes yang lain juga ada teksnya gitu. Nah, itu hasil dari elaborasi dari tim panitia pusat yang dapat informasi bahwa pemahaman dan penalaran yang akan dikeluarkan di TPS itu banyaknya adalah teks gitu. Jadi siap-siap yang tidak suka baca harus siap-siap untuk baca gitu ya. Karena akan banyak bacaan yang panjang, itu nanti akan mengeliminasi orang-orang yang memang tidak punya keinginan kuat untuk menyelesaikan soal. Maka dari itu siap-siap. Ini kalian harus benar-benar ketika banyak teks gitu, mau baca gitu. Nah, dari sekarang maka baca itu penting ya. Jadi sekarang kalian harus sering-sering mau baca sesuatu yang panjang. Itu mengakibatkan kalian akan terbiasa sehingga nanti akan lebih cepat memahami soal materi-materi bacaan. Itu ya informasi yang dapat Mas sampaikan yang terbaru gitu ya. Dan informasi satu lagi, kemungkinan besar di pemahaman bacaan dan menulis ada bahasa Inggrisnya gitu, tapi nggak banyak ya. Itu informasi terakhir, tapi itu masih dalam kajian. Tapi nggak banyak ya, hanya sekitar 5 soal atau 10 soal kalau saya nggak salah kemarin informasinya. Cuman disiapkan saja, dan TWK ya, kemarin sudah disampaikan juga TWK. Primagama pun sudah menyiapkan simulasi yang smart consist-nya itu udah simulasi plus yang menggunakan TWK dan simulasi yang tanpa TWK gitu. Nah, cuman kepastiannya apakah TWK-nya sudah jadi masuk atau tidak itu belum. Cuman di Fabulous itu sudah mulai ada pembahasan materi materi TWK yang bakal keluar tuh, sudah ada yang ikut grup Fabulous Generation yang di Facebook. Kalau bisa sih yang lain juga ikut gabung ke grup tersebut. Di sana sudah ada tim Primagama yang sudah membahas materi TWK, tes wawasan kebangsaan gitu ya. Jadi yang mau tahu isi TWK itu apa, kira-kira seperti apa bentuknya, nah itu dari tim Primagama Pusat sudah menyiapkan kisi-kisi dari jika nanti TWK masuk dalam TPS seperti itu ya. Namanya grupnya UTBK SBMPTN ya, dari Fabulous Generation. Oke, adik-adik semuanya kita mulai. Bagi yang belum baca, bagi yang belum ngerjain soal yang kemarin yang tadi Mas share, sekarang mungkin harus baca baik-baik ya. Oke, kita mulai dari nomor 1 ya. Oke, ini materi-materi bacaan panjang itu biasanya nggak terlalu sulit, cuman karena panjang gitu, analisisnya harus benar-benar kuat gitu. Jadi kalian agak susahnya adalah kalian tidak bisa memberikan ciri ya, karena kan di komputer ya, kalau misalkan soalnya paper based test kalian bisa coret-coret gitu, itu sedikit masalah. Jadi kalian hanya cuma baca gitu.
Nah, maka yang bisa kalian lakukan ketika baca itu kalian tandai oleh diri kalian sendiri kalian udah menandai oh ini kira-kira kalimat utama yang penting gitu. Kalau bisa ditulis gitu, yang pentingnya ditulis sebagai keterangan gitu. Nah, ini kan agak panjang juga, tapi sebenarnya nggak susah ya. Dalam acara reuni pemilu agama diadakan acara ramah tamah, acara sambutan ketua panitia. Ini acara sambutan, pertama acaranya sambutan. Ya, ketua panitia dilaksanakan sebelum doa. Ini Mas perlu disampaikan juga, kata sebelum itu belum tentu si sambutan itu pas tepat sebelum doa. Gitu. Itu yang perlu kalian pahami. Kemarin kita udah pernah bahas ya. Jadi kata sebelum itu beda dengan tepat sebelum. Jadi ada kata sebelum, ya, ada kata tepat sebelum. Oke, ada kata sebelum, ada kata tepat sebelum. Nah, ini perlu dibedakan. Jadi kalau ada kata-kata sebelum, maka belum tentu dia tepat sebelum doa. Jadi sambutan itu belum tentu sebelum doa beneran gitu. Jadi bisa jadi sebelum itu agak ada di belakang lagi gitu. Jadi perlu dibedakan. Tapi kalau kata-katanya tepat sebelum, maka urutannya doa baru lanjut beneran sambutan seperti itu. Jadi ini menunjukkan bahwa karena sebelum saja maka sambutan itu belum tentu tepat sebelum doa. Tapi dia memang sebelum doa. Yang kedua, pertunjukan band yang mengalokasikan waktu paling banyak, ketua panitia harus meninggalkan ini band itu alokasinya paling banyak, informasinya nggak terlalu penting ini. Ketua panitia harus meninggalkan acara sebelum band mulai. Nah, ini ketua panitia yang memberikan sambutan kan, harus meninggalkan acara sebelum band mulai. Nah, ini sebuah indikasi juga bahwa sambutan itu harus sebelum acara band, gitu ya. Nah, ini keterangan-keterangan ini yang perlu kalian tandain. Selanjutnya, sedangkan acara penghargaan tentor terbaik, yang diketiknya penghargaan, yang dikasih tandanya, penghargaan diselenggarakan agar undangan tidak meninggalkan ruangan sebelum band selesai. Nah, ini ada kata-kata keterangan penghargaan tentor harus dilaksanakan otomatis sebelum band acara band, gitu ya. Nah, nanti kita bisa urut di sini ya. Kalau Mas karena ada ada penanda ini, tinggal dibikin tanda, tapi kalau misalkan kalian nggak ada, maka kalian tulis gitu, sambutan, doa, penghargaan, acara band, kayak gitu ya. Nah, selanjutnya, doa dibacakan setelah ramah tamah. Jadi doa dibacakan setelah ramah tamah. Susunan acara reuni Primagama berdasarkan uraian di atas. Nah, perhatikan di sini. Maka, yang akan pertama kali dilaksanakan adalah sambutan. Kenapa? Karena dari segala keterangan di bawah sini, sambutan itu harus dilaksanakan sebelum band mulai, gitu ya. Terus acara ramah tamah setelah doa, nggak ada masalah. Acara penghargaan juga harus dilaksanakan, sambutan tetap harus dilaksanakan sebelum penghargaan. Jadi yang pertama tentu adalah sambutan dulu. Sambutan. Nah, tapi setelah sambutan tidak langsung doa gitu. Walaupun di sini keterangan adalah acara sambutan dilaksanakan sebelum doa. Nah, tapi doa ini karena kata-katanya sebelum, bukan tepat sebelum, bukan berarti setelah sambutan doa. Seperti itu ya, bisa dipahami ya. Nah, selanjutnya, karena tadi pertunjukan band itu harus dilaksanakan sebelum penghargaan itu harus dilaksanakan sebelum pertunjukan band, maka penghargaan masuk di urutan berikutnya. Ini penghargaan karena nggak boleh pulang dulu sebelum penghargaan dilaksanakan. Selanjutnya setelah penghargaan itu baru pertunjukan band. Setelah pertunjukan band itu ramah tamah. Kenapa? Karena sebelum ramah tamah tadi sebelum pada pulang gitu kan, maka harus ada ramah tamah dulu. Maka lanjut ke ramah tamah. Sebelum doa, ramah tamah itu doa dibacakan setelah ramah tamah, maka harus ada ramah tamah dulu. Ramah tamah. Nah, baru terakhir ternyata doa itu diadakan di waktu akhir gitu. Jadi tidak bertentangan dengan kalimat pertama bahwa sambutan itu dilaksanakan sebelum doa. Kan doa, sambutan dilaksanakan sebelum doa, betul. Walaupun urutannya bisa sambutan itu tidak di belakang doa. Nah, jadi paling tepat ini nomor 1 adalah yang B. Seperti itu untuk nomor 1. Jadi tidak sulit, tapi kalian butuh benar-benar memahami gitu isi konteks dari bacaan tersebut.
Gitu. Sok, silakan ada yang mau komen? Tidak ada ya? Next ya. Mas, Oh ya, Mas, silakan Bram. Ya. itu kan di bagian sedangkan acara penghargaan tentor Tentor terbaik terbaik diselenggarakan agar agar, undangan tidak meninggalkan ruangan sebelum band selesai. ya betul. Kok Nah, sebelum band selesai, Mas? Berarti nah, kan bandnya acara duluan. nah gitu. Jadi gini, sedangkan acara penghargaan tentor terbaik dilaksanakan agar undangan tidak meninggalkan ruangan sebelum band selesai. Jadi nanti maksudnya band selesai ini, jadi penghargaan ini dilaksanakan, kekhawatiran gitu ya, ketika bandnya selesai, orang-orang akan meninggalkan ruangan, gitu kan ya? Iya. Ya. Nah, sehingga posisi penghargaan ini harus didahulukan sebelum band gitu. Karena biasanya acara inti dari reunian itu adalah acara band ya kan? Nah, dikhawatirkan ketika posisinya acara bandnya selesai, orang-orang kan meninggalkan ruangan tuh, gitu ya. Nah, maka penghargaan ini harus dilaksanakan agar undangan tidak meninggalkan ruangan, gitu kan. Nah, gitu. Jadi penghargaan mentor terbaik harus didahulukan sebelum acara bandnya. Nah, gitu. Bisa dipahami ya, Bram? Iya, Oke, Mas. siap. Bagus. Ada lagi? Silakan. Bagus, kayak Bram ya tadi ya. Jadi ada interaksi. Yang lain? Bisa dipahami ya? Nah, jadi Mas, kan saya ngerjainnya nggak bisa pakai tanda-tanda kuning-kuning kayak gini nih di komputer. Maka langsung kalian bikin sambutan, tulis sambutannya, doanya ditulis, bandnya ditulis, baru diurutkan gitu. Jadi ditulisnya di mana ya? Di kertas. Kalian kan nanti akan dikasih secari kertas untuk potretan gitu ya. Nah, maka disitulah kalian mengorat-oret apa yang bagian-bagian yang penting yang bisa kalian catat gitu. Karena kan di komputer ketika UTBK itu kan pakai komputer tidak bisa tidak bisa mencoret-coret gitu ya seperti itu. Itu ya. Next ya teman-teman ya. Oke, lanjut nomor 2 ya. Mas. Oh iya, silakan. Siapa? Mau nanya nomor yang tadi, Mas. David. Oh iya, silakan Vin. Ramah-ramahnya Heeh. itu tahu setelah acara band tahu dari mana, Mas? Ramah tamah kenapa dilaksanakan setelah band? Band. Nah, gini. Pertama, pertunjukan ini kan alokasi di sini memang tidak ada hubungan ya. Acara ramah tamah itu tidak ada kaitannya karena dia ada muncul kata-kata ramah tamah itu di akhir, betul ya? Iya, Mas. Betul ya. Nah, sedangkan acara band selesai itu kan orang bakal meninggalkan ruangan tuh, gitu ya. Maka di acara ramah tamah ini harus dilaksanakan setelah band selesai gitu. Baru ramah tamah. Kalau udah ramah tamah, orang pulang dong. Betul ya? Nah, sedangkan acara ini kan band. Di sini kan band itu harus dilaksanakan sebelum orang meninggalkan ruangan juga kan. Maka band harus didahulukan sebelum ramah tamah. Gitu ya. Jadi kan di sini agar tidak meninggalkan ruangan sebelum band selesai. Jadi kan di sini band selesai ini posisinya kalau orang sudah bandnya selesai di sini akan meninggalkan ruangan gitu. Maka acara ramah tamah harus dilaksanakan setelah band selesai gitu. Baru ramah tamah sehingga nanti orang boleh pulang. Dan sih tidak ada keterangan apakah orang-orang harus wajib ikut doa atau tidak gitu. Tidak juga gitu. Tapi yang jelas di sini ketika posisinya para undangannya itu agar tidak meninggalkan ruangan maka harus bandnya dulu didepankan gitu. Jadi harus band dulu, baru setelah band ramah tamah tuh. Ramah tamah apakah semuanya ikut ramah tamah atau tidak di sini tidak dijelaskan kan gitu. Tapi yang jelas setelah ramah tamah itu diwajibkan untuk berdoa seperti itu. Nah, Mas, di sini yang C sambutan langsung doa gitu kan. Ini salah juga gitu. Kalau kita pun mau urutkan mana yang paling benar, yang jelas ini nggak mungkin. Gitu ya. Yang C juga nggak mungkin. Kenapa? Karena doa melanggar aturan ini gitu. Doa itu kan dia ramah tamah dulu gitu dibacakannya, ya Pak. Yang A pasti salah karena di sini doa juga mendahului ramah tamah. Ini juga doa mendahului ramah tamah, salah juga. Oke, bukan salah satu jawaban di atas juga nggak karena ini mungkin dilaksanakan gitu. Tidak kalimat yang melarang ramah tamah ada di sini gitu. Ada di acara setelah doa. Nggak ada juga gitu. Maka jawaban E juga tidak bisa kita pakai. Kenapa? Karena kalau bukan salah satu jawaban di atas, ternyata ada mungkin kok. B itu kan mungkin. Dari kalimat yang di atas ini kan B mungkin gitu. Bisa dipahami ya? Oke, David? Oke, Mas. Oke, siap. Jadi gitu. Intinya gitu. Kemarin yang Mas bilang itu ada pasti mungkin,
pasti benar, ada mungkin benar, ada yang tidak mungkin sama sekali gitu ya. Nah di sini ini kenapa yang paling mungkin, karena yang A, C sama D ini udah pasti salah. Ini pasti salah ini karena tidak melanggar statement ini nih. Doa dibacakan setelah Rama-Tama. Yang E, kenapa kita tidak mengambil opsi yang E bukan salah satu dari jawaban di atas? Toh B masih mungkin untuk susunan acara yang B ini masih mungkin gitu. Walaupun si Ramah Tamah tidak ngeling ke acara-acara yang lainnya, tidak ada keterangan gitu ya, tidak keterangan tambahan agar Ramah Tamah ada di setelah band gitu. Tapi ini masih mungkin dilaksanakan sehingga E tidak jadi solusi yang terbaik. Yang paling benar yang B gitu. Seperti itu ya. Next, nomor berikutnya. Nah, ini juga panjang juga nih. Jadi siap-siap membaca. 6 mahasiswa duduk secara berurutan dalam wawancara ya. Terus Anita, nah nanti kalian tulis. Anita tulis. Anita tidak bersebelahan dengan Bagas dan Citra. Oke, jelas ya. Anita itu duduk tidak bersebelahan dengan Bagas dan Citra. Nah, tulis Bagas Citranya di luar ya. Karena tidak bersebelahan Bagas atau Citra. Diana duduk di dekat Citra. Nah, Diana duduk di dekat Citra. Ini Citra, nah ini Diana. Bisa juga Diana di sini gitu. Itu boleh di mana saja Diana sama Citranya. Yang jelas Citra sama Diana bisa di sini, bisa di sini. Terus Anita duduk di dekat Edi. Nah, Anita katanya duduk dekat Edi. Edi di sini dong. Tuh, bisa di sini nggak Mas? Bisa. Nah, di dekat posisinya. Terus Edi duduk di samping Diana. Nah, maka Diana bisa di sini gitu ya, kemungkinannya ya. Maka Citra bisa di sini dong gitu. Karena kan Citra tadi samping Edi, ya samping Diana ya. Lanjut. Kita harus cek segala sesuatu yang mungkin gitu. Jadi jangan Anita ada di sini, maka Edi di sini misalkan tidak juga, maka kita harus cek yang mungkin yang mana gitu semuanya. Lanjutnya. Bagas tidak ingin didahului oleh Felix. Bagas tidak ingin didahului oleh Felix. Maka Bagas dulu baru Felix. Nah, sedangkan di sini Bagas dan Felix belum ada linknya ya. Lanjut. Bagas sama Felix, Bagas tidak ingin didahului oleh Felix, maka Bagas dulu baru Felix. Ini jelas kayak gini, tidak BF di sini, Bagas nggak mungkin di sini gitu. Karena tadi jelas ini kata-katanya Bagas tidak ingin didahului oleh Felix, maka Bagas duluan urutannya. Dan Felix bersebelahan dengan Anita. Di sini Anita gitu, nggak mungkin Anita di sini, maka ini udah pasti nggak mungkin. Ya, maka udah dipastikan Anita, Edi, Diana. Nah, gitu. Jadi kemungkinan itu sudah hilang yang kemungkinan sebelah sini. Karena sudah ada keterangan bahwa tadi Anita duduk di sebelah dengan Felix. Sedangkan sebelah kirinya ada Felix, nggak mungkin ada Edi seperti itu. Siapa berada di urutan kedua? Jelas, di urutan pertama, urutan kedua. Jawabannya Felix. Perlu diulang? Atau sudah paham semua? Paham ya? Next. Oke, lanjut. Yang mau diulang silakan unmute, bilang. Nggak usah? Lanjut, Mas. Oke, itu. Mas. Baru. Ya, silakan. Mas. Ya, Pak David ya, itu kan tadi kalimatnya Bagas tidak ingin dahului Bagas Felix. tidak itu ingin Hah? Itu selalu ngurutnya dari kiri ya, Mas ya? Bagas tidak juga. Ini urutan kiri ke kanan itu kita yang tentukan gitu ya. Kenapa Mas urutannya si Bagasnya itu sebelah kiri dulu sebelum Felix? Karena kita biasanya awal pertama itu kan biasanya di sebelah kiri nulisnya. Maksudnya kita rata-rata adalah orang pembaca dari kiri ke kanan gitu ya. Maka kalau kita bilang yang awal di mana, yang sebelah kiri biasanya gitu. Nah, beda kalau kita sedang berbicara dengan orang Arab nih gitu. Kalau orang Arab kanan ke kiri tuh gitu. Nah, maka awal itu biasanya Arab itu kanan dulu gitu. Itu masalah perspektif kita gitu. Tapi karena kita orang Indonesia, maka selalu awal itu kiri dulu gitu. Karena kita membaca dari kiri ke kanan. Jelas ya David ya? Mas. Oke, siap. Next. Jelas. Yang lain aman ya? Kita lanjut. Selanjutnya nomor 3.
Oke, 5 orang pedagang siomay menghitung hasil penjualan dalam 1 hari. Pedagang C lebih banyak menjual dari pedagang D. Nah, ini juga sama nih. Ini perspektif kalian juga silahkan. Lebih banyak itu kalau saya kan biasanya menggunakan lebih dari atau kurang dari gitu ya. Nah, maka silahkan kalau kalian mau mulai yang lebih kecil itu di sebelah kiri, baru urutannya besar ke kanan gitu ya. Nah, itu Mas biasanya pakainya seperti itu. Urutan normal kita itu kan dari kiri ke kanan. Nah, maka yang lebih kecil itu dari kiri gitu, baru besarnya ke kanan. Nah, maka secara urutan kalau kita mau tuliskan pedagang C katanya lebih banyak menjual dibandingkan dengan pedagang D, maka D dulu, baru C. Nah, gitu maksudnya. Gitu ya, pedagang C lebih banyak menjual daripada pedagang D. C lebih banyak, maka C yang ada di sebelah kanan, baru D ada di sebelah kiri. Seperti itu ya. Tapi belum tentu di tengah-tengahnya nggak ada orang lain gitu. Nah, D baru C gitu ya. Nah, ini kita kasih space kali aja ada orang lain yang ada di sini. Lanjut, tetapi tidak melebihi pedagang A. Nah, karena ini masih satu konteks kalimat, lihat di sini masih koma. Ketika masih koma, maka konteks yang sedang dibicarakan adalah C. Saya ulangi ya, ini ke bahasa Indonesia, lebih ke bahasa Indonesia. Karena ini masih dalam satu kalimat konteksnya. Kenapa masih dalam satu kalimat? Lihat, ini titik. Di sini masih koma. Artinya ini masih dalam satu konteks kalimat. Hati-hati, ketika masih dalam satu konteks kalimat, maka subjek masih yang di paling awal. Subjek itu masih menggunakan subjek awal, gitu ya. Kecuali udah titik, nah gitu. Itu subjeknya bisa berbeda. Nah, maka di sini posisinya pedagang C masih subjek. Artinya yang dibandingkan dengan si A ini tetapi tidak melebihi dagangan pedagang A, itu bukan D, tapi masih tetap C subjeknya. Maka si C ini tidak melebihi pedagang A. Maka A otomatis lebih banyak, gitu kan? Maka kita taruh si A di sebelah sini. Oke ya, karena A masih lebih banyak dibandingkan C. Lanjut, penjual B sama dengan pedagang D. Nah, B sama, maka kita taruh di urutan yang sejajar. Dan tidak melebihi pedagang C. Betul, ini tidak kontradiksi ya. Ini masih sama. B tidak melebihi pedagang C. Maka pedagang yang hasil penjualan yang terbanyak adalah jelas pedagang A. Oke, simple sebenarnya gitu. Cuman karena teksnya panjang dan rata-rata orang yang pemahamannya atau analisnya nggak bagus, nih ketika ngelihat kayak gini udah pusing duluan gitu. Padahal ketika kita lihat, baca, pahami kalimat per kalimat, ini ternyata simpel gitu. Oke ya, untuk nomor 3 saya kira aman ya. Next. Nah, ini yang perlu Mas sampaikan. Mas juga udah sempat tanya ini kok di materi penawaran umum ada teks nih. Teksnya panjang juga nih. Teksnya cukup panjang gitu. Terus ternyata memang posisinya untuk cara yang paling tepat untuk melihat seseorang itu memiliki penalaran dan pemahaman yang baik itu memang diberikan sebuah konteks teks bacaan. Mereka itu bisa ketika ada konteksnya teks bacaan, anak itu bisa mengambil keputusan gitu. Nah, dari sana itu kenapa nanti tim itu mengelaborasi akhirnya teks bahkan tidak hanya yang kuantitatif saja yang tidak ada teksnya gitu. Karena hitungan kan, tapi kayak penalaran umumnya, kayak pemahaman bacaan dan menulis, itu rata-rata semuanya banyak teksnya gitu. Jadi maka kalian harus benar-benar berdamai dengan teks mulai dari sekarang gitu. Selain tidak hanya berdamai dengan corona kata Bapak Presiden Jokowi gitu ya, kalian harus mulai berdamai dengan teks-teks panjang seperti ini. Nah, saran saya apa yang harus dilakukan ketika ada teks ini cukup banyak lagi soal-soalnya. Dari bacaan ini ada 4 sampai 10 soal, 4 sampai 10 ya soal-soal yang berhubungan dengan teks ini. Maka saran saya memang ini diakhirkan ya, ini diakhirkan dikerjakan setelah mengerjakan soal-soal non teks yang ada di kalimat ini gitu ya. Nah, maka dari itu saran saya masuk dulu ke materi selanjutnya gitu. Ketika ngerjain, tapi ketika pembahasan ya nggak ada masalah, kita ngerjain ini dulu gitu. Jadi saat kalian ngerjain ternyata ada teks panjang, loncat dulu nggak apa-apa gitu. Loncat dulu ke materi yang lain, selesaikan materi-materi yang non teksnya, baru nanti balik lagi ke sini baru baca. Bacanya cepat gitu. Nah, maka dari itu bagi orang yang bacanya masih lambat itu harus hati-hati ya. Saat baca cari pokok utama dari paragrafnya gitu.
paragrafnya itu bicara apa gitu ya. Nah, maka itu yang harus kalian tulis atau catat di samping di kertas potretan kalian. Itu yang paling penting dalam membaca sebuah teks gitu ya. Karena teks itu panjang, biasanya ada pokok pikiran utamanya itu yang harus dicari. Oke, ini baca dulu ya. Baca bareng-bareng ya. Atau David mau bacain, Vid? Enggak, Mas. Oke, kita baca bersama ya. Dimas 30 tahun mendadak pusing dan mual seusai dibonceng pengemudi ojek online. Oh ya, ini ojek online ya. Kayaknya banyak, ini kata-kata si Dimas ya. Kayaknya kebanyakan isep asap knalpot motor. Ini terlalu kecil nih, Mas juga nggak terlalu kebaca. Gila, motor banyak banget tadi, terus sampai berhenti lama gara-gara macet. Jadi mual gue. Ujarnya, jalanan di DKI Jakarta dan di kota-kota sekitarnya memang dipadati oleh kuda besi. Tak hanya menambah macet di jalanan, kualitas udara juga ikut memperburuk, menempatkan Jakarta menjadi kota kualitas udara paling tidak sehat di dunia berdasarkan data air visual. Nah, nanti salah satu yang perlu kalian diingat atau ditulis gitu ya. Jadi ini bercerita tentang apa? Tentang kota-kota di Jakarta dipadati oleh motor ya atau kuda besi, dan udara di Jakarta kualitasnya tidak sehat gitu ya. Itu yang jadi catatan di paragraf pertama. Paragraf berikutnya. Saat ini kendaraan bermotor sudah menjadi bagian dari gaya hidup bagi sebagian warga Indonesia. Tidak sebatas alat, status sosial juga tak lepas untuk pertaruhan melalui kepemilikan kendaraan bermotor. Sepeda motor pun kerap dipakai sebagai alat mata pencarian. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bahkan membuka Jalan Sudirman karena pelarangan sepeda motor sebelumnya dianggap membuat pendapatan UMKM menghilang. Kalau dipotong, maka koridor bisnis utama di Jakarta tidak menarik usaha-usaha kecil di Jakarta. Nggak tersambung. Yang menyambungkan apa? Satu, digital teknologi. Dua, alat transportasi kerakyatan. Ujarnya Oktober 2018 silam. Menurut data yang didapatkan Anies, kala itu ada 480 pergerakan kendaraan ojek online di Jalan Sudirman Tamrin pada jam-jam sibuk atau rush hour. Itu artinya ada potensi besar pengembangan UMKM gitu. Jadi paragraf utama yang kedua ini adalah jadi si kendaraan bermotor ini sebagai penggerak dari UMKM ya. Mana tadi penggerak? Nah, itu nanti bisa dicatat. Jadi selain itu ada data-data juga dicatat ya. Ada 480.000, terus Jalan Sudirman Tamrin gitu. Saran Mas juga memang kalian baca dulu pertanyaannya. Jadi pertanyaan dari yang nomor 4 sampai 10 itu berbicara tentang apa? Apakah data, apakah tentang pendapat, opini gitu ya. Nah, kita lihat di sini ternyata ada banyaknya opini gitu ya. Banyaknya opini, tapi ternyata ada data juga tuh. Ada data, maka ya yang bagian data dan opininya itu harus kalian catat gitu, harus dicatat. Atau kalau Mas di sini kan kasih tanda kuning seperti ini. Selanjutnya, tak heran jika hampir setiap rumah tangga memiliki sepeda motor. Tidaknya satu berdasarkan Dinas Pendidikan. Nah, berdasarkan Dinas Pendidikan Pencatatan Sipil dari Jakarta, jumlah kepala keluarga di Jakarta 3,34 juta pada tahun 2017. Dikasih keterangan juga, mencapai 2016 itu terdapat 13 juta unit. Jika dioperasikan, maka rata-rata setiap kakak memiliki 3,4 unit. 3,4 unit sepeda motor tiap rumah ya. Setiap motor itu memang kerap dikecualikan untuk aturan ganjil genap saja. Sepeda motor itu dikecualikan padahal efek biaya besar kalau misalkan terapan. Tutur Direktur Eksekutif Komite Penghapusan Bensin dan Timbal, Ahmad Sarifudin. Ini nama orang juga dicatat. Dia sebagai Direktur Eksekutif Komite Penghapusan Bensin Bertimbal. Berdasarkan data survei yang diadakan oleh KAPBB, sepeda motor menyumbang 44,53% per hari. Sumbangan emisi dikeluarkan kendaraan bermotor juga tidak lebih dari bus 25%. Ini bus. Ini ambil aja yang paling penting. Sebenarnya nggak perlu dibaca semua ya. Mobil 16%, dan sisanya disusul oleh bahan bakar bukan diesel. Next. Tingginya angka sepeda motor bukan tanpa sebab. Cukup KTP, kartu keluarga, dan uang DP Rp500.000, Anda bisa membawa pulang cicilan sepeda motor. Imbasnya populasinya meningkat setiap tahun. Pada periode 2016 saja, setiap tahun populasi kendaraan sepeda motor peningkatan jumlahnya 7% di DKI Jakarta. Dengan tren kenaikan itu ditaksir 2018,
populasi motor mencapai 15 juta unit, dihitung-hitung, berdasarkan apa nih, asosiasi IC ya, Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia, penjualan sepeda motor semester pertama naik 7,4% menjadi 3,22 juta unit dibandingkan dengan periode yang sama pada 2018. Maksudnya gini, ke depan kalian tidak perlu baca seperti ini gitu. Kalian cukup yang penting mana itu catat seperti itu ya. Langsung di hati aja, kalau di hati kan lebih cepat bacanya. Dipahami. Kalau daya ingatnya bagus sih nggak perlu dicatat, nggak apa-apa. Ya, dipahami aja gitu. Baca cepat dan harus dipahami. Membatasi penggunaan sepeda motor di Jakarta memanglah sulit, namun demikian bukan berarti tidak bisa diambil Pemprov Jakarta. Joko Susilo, ini selaku akademisi Prodi Teknik Sipil Unika, bahwa pembebasan penggunaan sepeda motor sebenarnya bisa dilakukan. Joko mengambil contoh langkah-langkah diambil pada masa Gubernur DKI Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Wah, ini kayaknya ngebandingin Ahok sama Anies nih. Ini ada unsur politis ini di sini. Waktu itu sepeda motor dilarang melintas di MH Tamrin. Jalan Merdeka pada pukul 6 sampai 21. Hasilnya dicatat oleh Dinas Perhubungan menyebutkan volume kendaraan turun sebesar 22,4% dari sekitar 6,3 ribu menjadi 4,88 ribu kendaraan. Yang melintas 26 juta kilometer per jam, kecepatannya jadi 30,8 km per jam. Waktu tempuhnya adalah 8,1 menjadi 6,8 menit. Dengan hasil tersebut, Ahok meyakini kualitas udara membaik karena pelanggaran sepeda motor tersebut mengurangi polusi udara di Jakarta. Sayangnya aturan pelarangan itu tidak bertahan lama lantaran Mahkamah Agung menentukan larangan sepeda motor melintas di Jalan MH Tamrin tidak berlaku lagi. Satu-satunya wacana yang membatasi penggunaan sepeda motor di wilayah Jakarta tersisa adalah penerapan jalan berbahaya atau Electronic Road Pricing atau ERP. Namun hari ini wacana itu masih dalam bentuk kejelasan. Nah, ketika kalian baca, dan bagusnya bacanya dalam hati gitu ya, nggak mungkin juga kalian bacanya kayak saya gitu ya, ketika lagi tes UTBK bisa dimarahin pengawas. Dalam hati, dan ketika baca dalam hati, seharusnya pemahamannya itu lebih baik gitu. Kalau saya sih kalau bacanya sendiri, baca sendiri gitu ya, nggak dibaca nggak dibaca nyaring, itu lebih pemahaman lebih dapat gitu. Nah, selanjutnya seharusnya kalian cek juga tadi, kalian harus baca dulu pertanyaan gitu. Biasanya dari 4 sampai 10 itu baca dulu pertanyaannya tentang apa. Sehingga sebenarnya kalian bisa mengeliminasi beberapa paragraf gitu. Seharusnya seperti itu ya. Tapi karena ini ada 10 soal, kemungkinan besar semua paragraf itu terpakai gitu ya. Nah, itu lanjut ke nomor 4 nih, kita cek jawabannya. Karena ini paragrafnya panjang, wajib dibaca karena soalnya ada 6 ini. Ada 7 ya, dari 4 sampai 10 itu kan ada 7 soal. Itu cukup banyak gitu untuk satu paragraf, untuk satu teks ya. Maka benar-benar harus dipahami dengan baik. Nah, setelah baca, paham, masuk ke pertanyaan gitu ya. Nah, seharusnya kalian nggak usah back lagi ke paragraf gitu ya, kalau sudah paham. Tapi kalau nggak paham, ngintip lagi nggak apa-apa. Minimal kalian udah tahu ada di paragraf berapa. Kita cek. Berdasarkan paragraf 2 sampai 4. Nah, di sini memang sudah diklaster nih dari paragraf 2 sampai 4, pernyataan yang paling mungkin. Ingat ya. Ada bahasa paling mungkin itu artinya ada yang tidak mungkin di sini gitu. Rata-rata semuanya tidak mungkin, tapi ada salah satu yang paling mungkin. Artinya tidak benar-benar benar gitu ya. Tapi paling mungkin sesuai dengan paragraf di sana. Artinya opininya gitu ya. Nah, yang pertama yang 4. Aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta diberlakukan untuk mengontrol jumlah semua kendaraan bermotor. Tidak juga. Ini kan kita berbicara tentang sepeda motor, bukan semua jenis kendaraan bermotor. Ini tidak mungkin, oke? Dalam satu rumah tangga di Indonesia terdapat 3-4 unit sepeda motor. Tadi ada tuh kalimat ini mungkin gitu ya, mungkin. Jadi ini, ketika ada bahasa paling mungkin, ada yang tidak mungkin, ada yang mungkin, ada beberapa yang mungkin, tapi kita harus nyari yang paling mungkin yang mana, yang berdasarkan data, gitu. Itu analisisnya di sana, gitu. Jadi pemahaman penalaran umumnya di sini, masuknya di sini. Jadi ada yang tidak mungkin, itu gampang kita eliminasi. Ada yang mungkin juga ada yang mungkin yang lain, sehingga kita harus memilih di antara yang mungkin tersebut, yang paling mungkin yang mana. Nah, itu kesulitannya di sana, gitu. Itu harus dianalisis. Dan kalian harus memahami konteks teks yang tadi gitu. Tadi ada ya 3-4 unit sepeda motor dalam satu kakak. Jumlah sepeda motor di DKI mencapai belasan juta pada tahun 2016. Nah, tadi juga kayaknya ada tuh datanya. Nah, ini juga mungkin. Kita cek dulu.
KPBB menyatakan bahwa sumbangan emisi terkecil dari low cost green car yang disubsidi pemerintah. Ini nggak mungkin karena tidak ada, tadi kita baca tidak ada kalimat low cost green car gitu kan. Nah, makanya ini nggak mungkin ya. Terus yang sepeda motor adalah pilihan utama masyarakat utama untuk berpindah tempat selain angkutan umum. Tidak ada keterangan apapun dalam teks. Kalau kita pikir logika, oke, ini benar gitu ya. Tapi tidak ada di teks gitu, maka ini kita anggap tidak mungkin. Nah, artinya hanya ada dua nih. Dalam satu unit rumah tangga ada 3-4 unit sepeda motor, ada jumlah sepeda motor di DKI sudah mencapai belasan juta tahun 2016. Ini yang harus kita cek, mana yang paling sesuai dengan data gitu. Nah, maka boleh kita cek lagi ke atas. Saya cek satu-satu nih, yang 3-4 unit sepeda motor nih. Terus ada yang 2016 ada sebanyak 13,31 juta unit sepeda motor. Yang mana yang paling tepat? Perhatikan baik-baik kata-kata ini yang kita baca. Yang tercatat pada 2016 ada sebanyak 13,31 unit. Oh, ini sudah kalimat yang sangat jelas datanya bahwa 2016 itu ada 13,31 unit. Artinya yang tadi sangat mungkin dan sesuai data. Jika populasi sepeda motor 2017 diasumsikan, nah hati-hati tuh, ada kata-kata asumsikan, tidak naik, maka rata-rata setiap kakak memiliki 3-4 unit sepeda motor. Nah, maka kalian bisa sekarang mengeliminasi mana yang berdasarkan fakta, mana yang berdasarkan asumsi. Jelas, jawaban adalah yang B. Balik, sorry. Jawaban yang paling tepat adalah yang C. Gitu ya. Karena yang tadi jumlah sepeda motor di DKI mencapai belasan juta, itu sebuah fakta. Datanya tadi jelas 13, sekian juta, belasan juta, maka itu sudah pasti paling mungkin gitu ya. Nah, kalau yang B tadi ada kata-kata asumsi jika tidak naik gitu. Artinya itu masih baru sebatas prediksi. Maka yang paling kuat adalah yang C. Nah, seperti itu cara menentukan dua buah opsi yang dua-duanya hampir mirip ya, hampir benar gitu, seperti itu. Untuk nomor 4. Clear ya? Next. Sok, ada yang mau menanggapi silakan. Lanjut ya. Oke, nomor 5. Kita lanjutkan nomor 5. Menurut bacaan di atas, pernyataan yang paling sesuai adalah Oke, ini kita tidak bermain politik nih ya. Ini ada Ahok, ada Anies nih. Untung bukan lagi pilkada. Aturan yang direncanakan Ahok bermanfaat bagi banyak pengguna. Yang paling sesuai ya, sepeda motor. Iya, siapa nih yang bikin soalnya? Yang jelas orang Primagama ini. Aturan yang dicanangkan oleh Ahok bermanfaat bagi banyak pengguna kendaraan sepeda motor. Oke, ini bisa kita nyatakan mungkin benar gitu ya. Tadi kan di paragraf terakhir pembatasan itu cukup bermanfaat gitu ya, tetap sebelum dibatalkan oleh Mahkamah Agung ya tadi ya. Populasi kendaraan bermotor mencapai 7% setiap tahunnya. Nah, ini tadi datanya ada yang 7, ada 7,4 kan ya kalau yang masih ingat. Nah, kita cek lagi, ini mungkin masih betul gitu ya. Populasi kendaraan bermotor tertinggi pada tahun 2019, juga ini masih mungkin betul. Nah, karena tadi tahun 2019 itu cukup tinggi ya. Kita nanti cek lagi datanya. Sutijowarno adalah Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta. Nah, tadi Sutijowarno itu bukan, ini salah besar. Ada yang masih ingat nggak? Sutijowarno itu tadi adalah seorang dosen kalau saya nggak salah ya. Seorang Sutijowarno itu adalah akademisi ya, dosen ya di Prodi Teknik Sipil Unsur. Udah itu jelas salah gitu. Nah itu, jadi pemahaman tadi juga ada Mas dikasih keterangan itu biar hafal. Volume kendaraan bermotor dapat ditekan salah satunya dengan pelarangan melintas di ruas jalan tertentu. Nah ini juga kemungkinan besar benar gitu ya. Tapi yang kita cari adalah yang paling sesuai di sini untuk nomor 5 ini ya. Nah, untuk yang pertama, aturan yang dilaksanakan Ahok bermanfaat bagi banyak pengguna kendaraan motor. Memang ada kata keterangan di sini tapi di sini hanya menyatakan bahwa kualitasnya ikut membaik gitu ya.
pelarangan sepeda motor itu hanya mengurangi populasi kendaraan sepeda motor dan kualitas udaranya membaik. Tapi di sini kan mintanya diberlakukan mana tadi? Dilakukan untuk mengontrol jumlah semua jenis kendaraan. Sorry, nomor 5 ya. Nah ini, bermanfaat bagi banyak penggunaan kendaraan motor. Saya kira yang A kurang tepat. Kenapa? Justru malahan ketika dibatasi, si pengguna motornya itu malahan bermasalah gitu. Bukan justru malahan bermanfaat bagi banyak pengguna kendaraan bermotor gitu ya. Nah, setelah dicek datanya ternyata ya aturannya yang dibuat Ahok itu bagusnya adalah untuk apa? Untuk polusi udara di Jakarta. Jadi A kita bisa eliminasi salah. Populasi kendaraan bermotor mencapai 7% tiap tahunnya. Nah, ini kita harus cek nih. Tadi yang kita udah cek populasi itu di paragraf. Nah, di sini ada tidak hanya 7% ya. 7% itu hanya di 2011 sampai 16. Gitu ya. Populasinya naik tadi Mas kasih 7%, nah ini dia. Sedangkan sisanya itu ada yang 7,4% gitu. Maka jawaban populasi kendaraan mencapai 7% setiap tahunnya ini tidak tepat. Dia tepat 7 di atas 7 gitu ya, ada 7, 7,4 dan seterusnya. Tapi di sini kan katanya populasi kendaraan motor 7% setiap tahunnya. Data ini kurang akurat gitu. Karena tidak hanya 7%, ada yang 7,4 dan yang lainnya. Kalau di atas 7% setiap tahunnya baru B sesuai fakta, sesuai data. Maka ini juga B kurang tepat. Yang C, populasi kendaraan bermotor tertinggi pada tahun 2019. Cek datanya. Nah, 2019 itu tadi kayaknya ada yang udah Mas kasih 2018, adanya sampai 2018. Ini tidak ada data yang 2019, gitu ya. Maka ketika tidak ada datanya, tidak bisa kita compare dong, gitu ya. Adanya sampai di 2018. Maka kesimpulan jelas setelah kita cek satu-satu berdasarkan data, volume kendaraan ini juga cek dulu. Volume kendaraan bermotor dapat ditekan salah satunya dengan pelarangan melintas di luas jalan tertentu. Nah, ini jelas sesuai data. Tadi yang jalan Mh Tamrin yang pada zaman Ahok itu posisinya dibatasi, maka volume kendaraannya bisa ditekan seminimal mungkin. Maka jawaban yang paling tepat adalah yang E. Nah, seperti itu ketika kita mau menentukan mana yang paling tepat, paling sesuai. Karena ketika bahasa paling sesuai, yang lain juga hampir sesuai gitu. Kesulitannya di sana gitu. Itu butuh penalaran yang baik untuk bisa mengeliminasi mana-mana yang kurang tepat. Oke, itu untuk nomor 5 ya. Ini soalnya ada di grup, Mas sudah kirim. Jadi yang belum baca, silahkan baca. Yang sudah baca dan ngerjain dan tidak sama dengan Mas, nggak apa-apa. Kalian bisa ungkapkan apa kira-kira analisis yang kalian lakukan tadi ketika kalian baca sendiri ya, gitu. Jadi nanti ke depan saran Mas gitu ya, kalau nanti lagi ada online lagi dan dari kirim soalnya, kalau bisa dikerjain dulu gitu. Biar apa? Oh, kok hasil analisis saya tidak sama nih dengan Mas gitu. Kayak kemarin Amar tuh waktu pas kita pertama tuh ya. Ada beberapa yang nggak sama gitu. Nah, itu bagus sekali gitu. Saya suka seperti itu. Jadi nanti ke depan seperti itu ya. Tapi semoga ke depan langsung tatap muka gitu. Tidak lagi online. Oke, itu nomor 5 ya. Next ya. Selanjutnya untuk nomor 6. Nomor 6 menurut bacaan di atas pernyataan yang paling tidak sesuai. Nah, ini dia paling tidak sesuai. Artinya kalau paling tidak sesuai biasanya beberapa itu tidak sesuai gitu, tapi yang paling tidak sesuai itu yang mana gitu ya. Nah, kita cek satu-satu. Menurut IC mencatat jumlah sepeda motor yang terjual pada 6 bulan pertama di tahun 2019 meningkat 7,4%. Nah, ini IC tadi ada datanya ya. Nah, ini juga mungkin benar, cek dulu yang mungkin benar. Anies mengatakan bahwa pelanggaran sepeda motor melewati jalan Sudirman. Jadi saran saya jangan dulu back ke teks ya. Kalian baca dulu gitu ya. Baru nanti back ke teks ketika posisinya kalian tidak bisa menentukan secara langsung. Anies mengatakan bahwa pelarangan sepeda motor melewati jalan Sudirman akan memutus hubungan antara koridor bisnis utama dan usaha-usaha kecil di Jakarta. Ini juga kayaknya mungkin benar ya. Dimas adalah pria dewasa yang merasakan mual dan pusing saat menghirup asap knalpot saat dibonceng pengendara ojek online. Ini juga benar ya. Di paragraf pertama.
Electronic Road Pricing atau ERP masih menjadi wacana untuk diterapkan di ibu kota Jakarta. Ini di paragraf terakhir juga kayaknya benar. Yang lain masih ingat ya? Kalau Mas karena baca sendiri ya ingat gitu. Kalian makanya harus baca sendiri. Waktu tempuh kendaraan bermotor di MH Tamrin dan Jalan Medan Merdeka Barat meningkat saat pelarangan sepeda motor lewat diberlakukan. Nah, ini sudah tidak tepat ini dari kata-kata udah jelas. Waktu tempuh kendaraan bermotor di Jalan MH Tamrin meningkat saat pelarangan sepeda motor diberlakukan. Datanya ada, tapi nggak pakai data pun, kalian bisa jawab nih jawabannya. Itu paling tidak sesuai. Kenapa? Ya seharusnya ketika pelarangan sepeda motor lewat diberlakukan, seharusnya waktu tempuh itu lebih singkat, justru bukan meningkat seperti itu, ya. Jadi ini tidak perlu kita back ke opsi-opsi ke teks di atas gitu. Ini sudah bisa langsung kita closing. Nah, maka kata Mas tadi bilang kalau misalkan jangan dulu A cross check ke teks gitu. Itu habisin waktu gitu. Baca dulu semua, baru nanti back ke teks biar nanti langsung teksnya bisa dicekin satu-satu mana yang paling tidak tepat. Tinggal bagian mana saja yang kira-kira perlu dibandingkan gitu, tidak semuanya opsinya. Oke ya, next ya. Nomor 6 aman ya. Lanjut, nomor 7. Ini sama, masih paling tidak sesuai. Pernyataan yang paling tidak sesuai. Berikut ini pernyataan yang paling, paling sesuai ya. Ada lebih dari 49.000 pergerakan kendaraan ojek online di ruas jalan MH Tamrin. Ini kayaknya ada datanya jelas ya. Ini kita cek nanti cross check di data ya. Apabila ruas jalan Medan Merdeka Barat ditutup, maka koridor bisnis utama di Jakarta dan usaha-usaha kecil akan terputus. Nah, ini juga betul gitu ya, karena tadi jelas di zaman Anies kan ini bahwa ketika jalannya ditutup, maka koridor bisnis utama di Jakarta, usaha-usaha kecilnya akan tertutup gitu. Karena tadi syarat dari bisnis itu bisa bergerak itu yang pertama adalah teknologi, yang kedua adalah transportasi. Cukup dengan 3 dokumen kita bisa membawa pulang sepeda motor. Tadi ada KK, KTP gitu ya. Tapi di sini ketika tidak dijelaskan 3 dokumennya apa gitu ya. Nah, ini saya kira masih ngegantung gitu ya. Dokumennya apa? 3 dokumen. 3 dokumennya itu bisa kartu tanah atau apa gitu ya. Maka ini masih langsung ini bisa loss, dia tidak sesuai gitu ya. Kecuali dijelaskan cukup membawa KK, KTP, bahkan plus DP tadi. Udah jelas nih, karena tidak ada DP, maka ini nggak bisa nih. Cukup 3 dokumen dan DP 500.000 saja, ini sudah cukup untuk tidak memasukkan ini dalam kalimat yang sesuai gitu. Karena 3 dokumennya tidak dijelaskan. Harusnya dijelaskan kayak tadi, KK, KTP, sama apa tadi satu lagi ya. Nah, sama DP kan. Ini jelas karena di sini DP juga nggak ada gitu. Maka ini udah masuk. Joko Sutijowarno menganggap bahwa pembatasan kendaraan sepeda motor roda 2 dapat dilakukan. Joko Sutijowarno menganggap pembatasan kendaraan bermotor roda 2 dapat dilakukan. Nah, ini perlu di cross check. Nah, ini benar ya, bisa. Jakarta menduduki peringkat pertama dari kota dengan polutan gas CO terbanyak di dunia. Jelas, datanya tidak ada gitu ya. Hanya memang Jakarta menjadi salah satu kota dengan polusi terburuk gitu, tapi tidak ada peringkat pertama gitu ya, terbanyak di dunia CO2-nya. CO-nya, di CO itu karbon monoksida. Jadi enggak juga ya, kalau biasanya kan kendaraan sepeda motor banyaknya CO2, walaupun ada memang CO itu dari pembuangan gas yang tidak stabil itu baru mengeluarkan CO ya, karbon monoksida. Tapi kebanyakan sepeda motor itu sekarang itu adalah karbon dioksida gitu ya. Nah, belajar fisika jadi kita. Artinya yang kita cek adalah ada 3, yang A, B sama yang C. Lobet. Bentar. Oke. Kita cek ada tiga opsi nih yang perlu kita cross check ya. Ada lebih dari 490.000 motor. Mana tadi di pernyataan terakhir kalau nggak salah 4.000. Oh ini 4.886. Sedangkan tadi 4.900 jelas nggak sesuai data dong gitu. Nggak boleh main buletin itu. Dibuletkan dia 48.000 gitu ya. Nah, ini kayaknya salah yang A ya. Yang B
Apabila ruas Jalan Merdeka Barat ditutup, maka koridor bisnis utama di Jakarta dan usaha-usaha kecil akan terputus. Kita cek nih pernyataan Anies Baswedan di paragraf ke berapa tadi? Paragraf kedua ya. 4.000. Oh, yang ini sorry, yang tadi itu 4.800, yang tadi berapa? 4.900, salah ya, tetap ya, sorry. Yang ini. Terus tadi pernyataan Anies mengatakan bahwa kalau dipotong koridor bisnis utama di Jakarta, tidak menarik usaha-usaha kecil di Jakarta, nggak tersambung. Yang nyambung yang menyambungkan itu adalah teknologi, alat transportasi. Di sini lihat keterangannya adalah usaha kecil di Jakarta, UMKM ya. Nah, kita cek tadi di soal apabila ruas Jalan Merdeka Barat ditutup, maka koridor bisnis utama di Jakarta dan usaha kecil akan terputus. Kalau tidak ada kalimat ini yang benar, gitu ya. Ini benar ya. Tapi karena di sini bahasanya ada koridor bisnis utama, sedangkan di teks tadi hanya usaha kecil, maka ini kurang tepat juga. Maka jawaban sudah jelas, kita mengarah ke D. Mau di cross check ulang silahkan, tapi ketika sudah seperti ini, udah yakin itu yang D, gitu ya. Joko Sisolo menganggap bahwa pembatasan kendaraan sepeda bermotor 2 dapat dilakukan. Gitu. Mau dicek silahkan. Ini Joko itu tadi seorang akademisi atau seorang dosen. Menganggap bahwa penggunaan sepeda motor sebenarnya bisa dilakukan. Ya, ini jelas kalimatnya ada. Seperti itu, adik-adik semuanya, bagaimana cara kita menganalisis sebuah teks dalam penalaran. Ini berbeda dengan bahasa Indonesia ya. Bedanya apa Mas pemahaman bacaan dan menulis bahasa Indonesia dengan penalaran umum ini? Kalau di penalaran umum, di pemahaman bacaan dan menulis, yang biasanya kalau dicari adalah pokok utama, kayak gitu ya. Nah, sedangkan di penalaran umum itu berbicara tentang data, berbicara tentang fakta, gitu ya. Jadi yang kalian cek itu dalam teks-teks penalaran umum ketika ada soal teksnya, kalian yang dicari itu adalah datanya, faktanya, gitu ya. Nah, itu bedanya teks yang ada di penalaran umum dengan teks yang kemarin dibahas di pemahaman bacaan dan menulis, itu bedanya adalah di pemahaman bacaan dan menulis biasanya mencari pokok utama, paragraf pokok pikiran utama gitu ya. Temanya dan yang lain itu di pemahaman bacaan dan menulis, sedangkan di materi penalaran umum ketika ada teks itu lebih berbicara tentang data. Nah, makanya tadi Mas bilang data-data yang penting itu dicatat gitu. Seperti itu ya. Oke, next. Nomor 8. Apabila apa yang paling mungkin terjadi jika pelarangan bagi sepeda motor untuk memasuki ruas jalan tertentu diperluas? Kayaknya ini tidak ada di teks, jadi kita bisa elaborasi langsung di opsi ya. Area parkir untuk mobil akan bertambah, nggak nyambung ya. Kualitas jalanan di DKI Jakarta akan membaik. Bisa jadi. Ya, karena yang paling mungkin maka kita cari lagi. Terjadi apabila pelarangan sepeda motor memasuki ruas jalan tertentu diperbanyak gitu maksudnya ya. Pelarangannya tidak hanya di MH Tamrin saja gitu. Nah, kualitas jalanan DKI Jakarta akan membaik, itu bisa jadi. Kualitas polusi udara semakin membaik. Ini kualitas jalanan, ini kualitas udara, polusi udara. Oh, ini yang benar ya. Kualitas yang paling mungkin ya, kualitas jalanan di DKI, ini kualitas jalanan. Kualitas jalanan kalau diperluas tidak juga ya. Yang ini salah, kita nggak masukkan dalam ini, yang harus kita cross check ulang. Jadi yang tepat C ya, kualitas polusi udara semakin membaik. Ini masukkan dalam yang harus kita cross check. Laju kendaraan bermotor yang melintas akan semakin cepat. Laju kendaraan bermotor yang melintas akan semakin cepat. Ini juga mungkin. Jadi saat posisinya memasuki ruas jalan tertentu diperluas, di mana-mana di banyak pembatasan kendaraan sepeda bermotor, maka laju kendaraan bermotor itu pasti akan semakin cepat. Yang E, ruas jalanan akan penuh dengan pejalan kaki. Nah, saya kira ini tidak masuk ya. Ruas jalanan akan dipenuhi pejalan kaki adanya bukan di ruas jalan, tetapi di trotoar. Oke. Nah, maka yang perlu kita kaji lebih dalam adalah pernyataan yang C sama D. Kualitas polusi udara semakin membaik atau laju kendaraan bermotor yang melintas akan semakin cepat. Nah, itu ada dua nih yang paling dua-duanya kuat ini ya.
Oke, kalau misalkan kalian bisa berpikir secara logis nih, dua-duanya baik. Tetapi yang paling ada di teks, kita balik lagi ke teks, karena kan tadi 4 sampai 10 ini 8 masih termasuk ke dalam data yang ada di teks. Cari yang C sama D yang punya data paling akurat itu yang mana? Apakah kualitas polusi udara semakin membaik ataukah laju kendaraan bermotor yang melintas akan semakin cepat? Kita back ke kita back lagi ke teks ya, kita lihat. Polusi udah, atau ini dulu nih yang udah ada nih. Kendaraan melintas juga meningkat 2,3 km per jam menjadi 30,8 km per jam. Lihat, datanya valid, datanya jelas saat posisinya pelarangan sepeda motornya dilakukan. Nih, data jelas yang dicatat oleh siapa? Dinas Perhubungan DKI Jakarta menyatakan bahwa volume kendaraannya turun, memang betul, ya. Terus dari yang 6.300 menjadi 4.886 kendaraan. Kecepatan kendaraan melintas juga meningkat. Kecepatan meningkat dari 26,3 km per jam menjadi 30,8 km per jam. Datanya jelas. Nggak usah dicari tuh yang polusi gitu. Tapi kalau mau dicari silahkan gitu ya. Datanya ada nggak? Di sini Dinas Perhubungan tidak mencatat ketika posisinya terjadi penurunan jumlah kendaraan mengakibatkan polusi turun. Kalau kita pikirkan secara logika, ya ketika banyak kendaraan yang tidak masuk ke jalan, kualitas udara akan semakin membaik. Tetapi di teks tidak ada data, gitu ya. Kalau kita pikirkan secara ilmiah betul ini gitu. Tapi kan kita berbicara tentang merujuk ke teks. Maka yang paling tepat adalah yang D. Jawaban yang paling tepat adalah yang D karena ini datanya ada, laju kendaraan bermotor yang melintas akan semakin cepat. Tadi datanya jelas ketika ditanya, apa datanya? Buktinya? Buktinya adalah dari data Dinas Perhubungan yang tadinya 26, sekian kilometer per jam menjadi 30, sekian kilometer per jam. Jadi datanya ada. Kualitas polusi ada, tetapi tidak ada datanya. Benar gitu ya, C, itu kualitas polusi akan semakin membaik, tetapi datanya tidak ada. Gitu. Data secara empirisnya ya yang tidak ada. Next ya. Saya kira ini nggak ada masalah. Lanjut, nomor 9. Berdasarkan paragraf kelima, pernyataan yang paling tidak sesuai adalah, nah ini mintanya paragrafnya kelima, jadi kalian tidak, paragraf yang lain otomatis akan diabaikan ya. Jadi kita fokus ke paragraf ke-5, di mana paragraf kelima itu ada di 1, 2, 3, 4, nah yang 5, yang ini ya. Nah ini paragraf kelima, kita cek soalnya, paragraf kelima. Ahmad Syarifuddin selaku Direktur Dinas, ini Mas naikin dulu sebentar. Nah, biar dekat paragrafnya. Oke, Ahmad Syarifuddin selaku Direktur Jenderal, kayaknya saya agak langsung nih, ini pasti salah. Kalau yang tadi masih ingat, Ahmad Syarifuddin itu bukan Direktur Jenderal Dinas Perhubungan ya. Dia itu selaku apa tadi? Ketua Asosiasi yang menurunkan bensin timbal ya, yang melarang bensin timbal. Jelas nih pasti salah. Kalau yang masih ingat, kalau nggak ingat balik lagi Syarifuddin itu siapa. Tapi tadi Mas baca masih ingat Ahmad Syarifuddin itu bukan Direktur Jenderal Dinas Perhubungan DKI Jakarta. Pasti salah. Diperkirakan pada tahun 2018 bahwa populasi sepeda motor di Jakarta akan mencapai 50 juta unit. Nah ini bisa kita cek datanya lagi karena lupa kan datanya berapa. Menghirup asap knalpot terlalu banyak akan menyebabkan pusing. Oh udah, karena pertanyaannya minta apa? Yang paling tidak sesuai. Karena yang mencari paling tidak sesuai, ya sudah jawaban yang paling tepat adalah yang A gitu. Karena Ahmad Syarifuddin itu bukan direktur bukan direktur jenderal Dinas Perhubungan, udah selesai nih. B, C, D, E itu nggak perlu dicari. Saat kita mendapatkan sesuatu yang pasti, gitu ya, bukan lagi mungkin, maka ya sudah kita tidak perlu cek yang B, C, dan E, gitu ya. Nah, kita cek ya, takut Mas lupa nih. Ahmad Syarifuddin tadi, Ahmad Syarifuddin. Mana tadi Ahmad Syarifuddin? Ahmad Syarifuddin itu ya Direktur Eksekutif Komite Penghapusan. Ahmad Syarifuddin bukan direktur bukan Dinas Perhubungan ya. Jadi jawaban tepat adalah yang A.
Next. Gitu ya, kalau udah mendapatkan yang pasti ya tidak perlu back ke teks lagi. Lanjut yang nomor 10. Oke, laju pertumbuhan sepeda motor dapat ditekan dengan signifikan apabila adanya pelarangan sepeda motor untuk melewati ruas tertentu. Oke, ini betul. Ganjil genap diberlakukan untuk semua kendaraan bermotor. Juga betul. Oh, sorry. Sebentar. Laju pertumbuhan, bukan laju kendaraan bermotornya ya. Laju pertumbuhan sepeda motor. Pertumbuhan itu semakin banyaknya jumlah kendaraan sepeda motor ya. Pertumbuhan sepeda motor itu artinya semakin banyaknya sepeda motor di suatu daerah. Itu laju pertumbuhan sepeda motor, bukan laju kendaraan bermotornya. Adanya pelarangan sepeda motor untuk melewati garis ruas tertentu tidak masuk ini. Ya. Ganjil genap diberlakukan juga tidak, untuk menghambat laju pertumbuhan juga tidak masuk. Program pengangsuran sepeda motor dipersulit. Nah, ini tepat. Tapi kita cek lagi. Skema kredit sepeda motor untuk keluarga kurang mampu diberlakukan. Skema kredit sepeda motor untuk keluarga kurang mampu diberlakukan. Salah ini. Justru malahan akan meningkatkan laju pertumbuhan sepeda motor ketika posisinya skema kreditnya dipermudah gitu kan, untuk yang kurang mampu, sehingga yang kurang mampu juga bisa pada beli motor seperti itu. Nah, next, tarif pajak yang dikenakan untuk kendaraan motor untuk kendaraan mewah dinaikkan. Saya kira enggak juga gitu, karena kalau misalkan cuman yang mewah saja, toh kendaraan mewah itu hanya dibeli oleh orang-orang yang punya uang gitu ya, yang punya duit. Mereka nggak bermasalah, mereka bisa beli kendaraan mewah gitu, masa nggak bisa bayar pajak gitu. Saya kira dengan menaikkan pajak itu bukan sebuah solusi untuk menekan laju pertumbuhan sepeda motor di suatu kota gitu. Maka yang paling tepat adalah jelas ini tidak perlu back ke teks, jawabannya adalah yang C. Oke ya, next. Selanjutnya nomor 11. Nah, ini sudah masuk ke penalaran umum yang sebenarnya ya. Pasangan yang tepat untuk nilai A dan B. Oh, ini kalian udah sangat lihai saya kira. Ini kurang berapa? Kurang 3. Ini kurang berapa, nggak tahu, masuk ke sini 94, langsung 96 kurangi 84 itu kan 12, 94 ke 84 12, maka ini nggak mungkin 3 kurang 3 gitu ya. Maka 12 itu bisa diambil kurang 5, kurang 7. Jadi naik minus 2 poin. Nah, jadi namanya deret bertingkat ya, bertingkat begini. Nah, ini kurang 2, ini kurang 2 lagi. Maka ini kurangnya 9 ya. Minus 9, kita cek ini minus 11. Oke, kita cek 95, 96 kurangi 5 kan 9 berapa? 95 ya. 95 dikurangi 7 98 84 betul. 84 dikurangi 9 kok 95? 91 ini. 91 ya, 96 dikurangi 5 itu 91. Terus 91 dikurangi 7 ada 84 ya, betul. 84 dikurangi 9 itu dapat 70 5 ya. Jadi 91 dan 75. Oke, saya kira ini semuanya sudah paham ya. Next ya. Selanjutnya nomor 12. 3 ke 5 tambah 2. 5 ke 4 tambah 4. 5 ke 9 tambah 4. Nah, ini tambah berapa? Tambah berapa? Tambah berapa? 2, 4. Kalau kita tambahnya dengan tambah 8 atau kali 2, 9 tambah 8 berapa? 17. Kali 2 lagi 16. Ah, nggak bisa gitu ya. Maka bukan kali. Coba kalau tambah lagi. Tambah 2, jadi 6 di sini. 9 tambah 6, 15. Ini tambah berapa jadinya? Tambah 8. 15 tambah 8, 23. Ah, udah betul nih. 8 tambah 10 jadinya. Sehingga 9 tambah 6 dapat 15. Dan 23 tambah 10 dapatnya 33. Jadi 15 dan 33. D ya. Oke, saya kira deret aman ya. Tidak ada masalah nih, deret masih standar. Selanjutnya, nah yang kayak gini-gini nih. Kemarin masih banyak yang pada bingung ya. Jadi, kalau ada bentuk soal seperti ini kita cari data di sini nih. Ada dua versi. Versi pertama, kalian cari hubungan antara angka-angka yang di sini. Ya, cari hubungannya. Hubungan ini harus sama dengan yang ada di sini.
sehingga dapatlah jawaban ini. Itu adalah skema pertama, gitu ya. Nah, ada juga yang posisinya kasusnya justru yang dihubungkannya ini, sini hubungannya apa, ini hubungannya apa, ini hubungannya apa, ini hubungannya, baru ini bisa diketahui hubungannya seperti apa. Tapi itu biasanya ada cirinya gitu ya. Kalau bentuknya seperti ini, dia terpisah secara gamblang, maka biasanya hubungannya antara angka-angka yang di sini gitu. Nah, hubungan yang terjadi itu bisa sangat banyak variasinya gitu. Suka-suka, bisa tambah, bisa kali, bisa bagi, bisa kurang. 4 itu. Bisa pangkat. Ya, bisa pangkat. Jadi bisa berbagai macam jenis hubungan. Nah, yang paling apa yang harus dilakukan yang pertama kali? Ya kalau bisa yang pertama adalah jumlahkan dulu atau kurang dulu. Baru main kali gitu ya. Nah, itu yang paling yang biasanya dicoba. Nah, pertama cek dulu dengan ini kan kalau dikalikan nggak mungkin nih dapat 33, maka dijumlahkan. Dijumlahkan juga nggak nyampe 22 gitu ya. Maka juga nggak mungkin. Maka kita cari yang lain, hubungannya coba hubungan antara 4 sama 5 kalau ditambahin berapa dapatnya? 9. 5 tambah 6 dapatnya berapa? 11. 6 tambah 7 dapat berapa? 13. 9 tambah 11 tambah 13. 33. Oh, sudah. Hubungannya bisa kita ketahui bahwa ini jumlahkan dulu. Setelah dijumlahkan, hasil dari penjumlahannya ada dijumlahkan lagi, maka dapatnya 33. Gitu. Jadi konsep itu yang dipakai. Jadi pertama kali cek dulu penjumlahan dulu sama pengurangan. Kalau angka kayak gini sih biasanya main penjumlahan sama pengurangan karena angkanya kalau kali kan nggak mungkin. Kalau kali mainnya akan tinggi gitu ya. Kalau pangkat juga biasanya nggak mungkin. Jadi kalau misalnya nanti kalian ngelihat angka, kalian harus bisa ngelihat karakter dari si angka tersebut gitu. Kalau misalnya kalian melihat ada angka 4, 8, 16, 32, itu bisa pangkat 2 pangkat kayak gitu ya. Jadi kalian harus tahu, oh pangkat 2 itu angka-angkanya apa. Pangkat 3 itu biasanya apa aja? 3, 9, 27, 81. Jadi angka-angkanya khas kan gitu. Jadi kalau yang pangkat itu ketika kalian melihat angkanya itu khas banget nih, kayak inget nih pangkat 2, pangkat 3. Nah, itu mainnya pangkat baru gitu. Tapi kalau angkanya kayak gini ya paling jumlah tambah gitu kan. Kali pun nggak mungkin karena hasilnya 33 gitu, nggak akan jauh sekali. Maka ini jelas jawabannya adalah berapa nih? 3 tambah 6, 9. 3 tambah 8, 11. 2 tambah 8 berapa? 10. 20, 30. 30 ada nggak? Ah, ini 30 jawabannya. Begitu. Jadi skemanya memang agak ada banyak. Kecepatan kalian yang akan dibutuhkan di sini gitu. Kecepatan untuk menganalisis ini nggak mungkin, ini nggak mungkin, ini nggak mungkin. Oh, yang paling mungkin ini. Gitu. Jadi bukan nanya, Mas, gimana cara ngerjainnya? Coba-coba semuanya juga gitu. Coba pakai ini nggak mungkin dapat 33. Ya, dikali nggak mungkin, dikurang nggak mungkin gitu. Jumlahin semua ternyata nggak mungkin juga gitu. Jadi coba-coba, Mas juga coba-coba gitu. Jadi konsep yang bener-bener, Mas yang paling tepat tuh rumusnya gimana? Ya nggak ada gitu. Konsepnya itu adalah coba masuk nggak gitu. Coba-coba maka menemukan pola, ini menemukan pola seperti itu. Maka, Mas, yes silakan, David. tadi saya nyoba nih Mas. Itu semua angka yang di lingkaran itu dijumlahkan semua, dan itu dijumlahkan lagi dengan yang kotak di atasnya itu. Dijumlahkan lagi dengan kotak yang di atasnya. Di sini? Iya. Gimana? Coba. Ya, nggak apa. 4 tambah 5 tambah 6 tambah 7. Dapat berapa? 22 ya? Iya, 22. 22. Terus dijumlahkan lagi dengan yang di atas. Dengan yang 33? Iya, 33. 33. Dapat berapa? Dapat hasilnya kan 55 tuh, Mas. Oh, 55 ya. Terus kalau misalnya dipakai ke yang sebelahnya tuh, coba gimana? Polanya sebelah. Sama dijumlahin. Jumlahin, terus kita anggap hasil penjumlahannya juga 55 gitu, Mas. Hasil penjumlahannya juga 55. Ya, sama dengan 55. 6 tambah 3 berapa? 9 tambah 19 ya? Iya. 16 tambah X gitu kan maksudnya? Iya, gitu. Nah, X sama dengan 55 dikurangi 19 gitu ya? 55 dikurangi 19 berapa dapatnya? 36. 36. Ada juga ya? Ada juga. Ya, bisa jadi ini gitu ya. Bisa.
Jika seperti ini kasusnya bisa jadi ada 2 nih. Bentar. Jadi ini kan dijumlahin tadi dapat 22 gitu ya. Ditambahkan dapat hasilnya 55 gitu. Ini jumlahin dapat berapa tadi? 19. Ditambahkan yang ini hasilnya harus 5. Nah, kita cek kelemahannya apa di data ini. Ini bisa juga. Sebentar, ini kalau dari kotak-kotaknya ada keterangan nggak ada jumlahkan harusnya 55. Bisa. Artinya kalau misalkan seperti ini, nemuin juga akhirnya tidak bisa disalahin juga nih ya. Artinya ada 2 jawaban nih kalau posisinya seperti ini. Betul. Karena posisinya 22 tambah 33 hasilnya 55. Ini dapat 19. Ditambahkan dengan X ini yang kita cari ya. Hasilnya harusnya sama dengan 55 yang sebelah sini gitu ya. Iya, Mas. Ya, dapatnya 36. Ini juga bisa akhirnya. Tapi yang ini juga bisa. Ini nggak bisa kita kita abaikan juga. 4 tambah 5 9, 5 tambah 6 11, 6 tambah 7 13 gitu. Ketika kita jumlahin dan ternyata ada juga nilainya gitu. Nah, ini bisa jadi dua-duanya benar gitu. Maka dari itu ya mungkin pembuat soal ketika dia bikin dia tidak tahu alternatif yang lain selain dengan ada cara yang lain seperti itu. Ya, tapi dua-duanya bisa itu. David juga, saya tidak menyalahkan konsepnya David, betul juga itu karena logis dan penalaran umum itu intinya logis gitu. Logis ada jawabannya dan tidak ada melanggar etika apapun dalam matematika, ya oke gitu. Betul, Fit, thank you. Tapi betul ya? Lagi loh Mas. Tadi saya nyoba lagi loh yang lain Mas. Apa alternatif yang ada lagi? Silakan. Ini 2 lingkaran yang di awal dikalikan. Ya, sebentar, Fit. 2 lingkaran di awal dikalikan. Mana yang ini? Iya. Iya, 4 kali 5. 20, oke. Iya. Oke. Ditambahin dengan 2 lingkaran yang 6 tambah 7. Ditambah. Ini kali, terus ini tambah. Iya. 6, iya, tambah lagi. Tambah berapa? Tadi berapa? 4 tambah 13 ya? Iya, 13. Kan hasilnya 33, Mas. 33. Ini juga bisa ketika Enggak ditambahin, Mas. Enggak, ditambahin dengan yang di atas, Mas. Sorry. Hasilnya. Nah, ini terus ditambahin dengan tadi dapat berapa? 13 ditambahkan dengan 33. 33. Nah, 33. Hasilnya berapa nih? Iya. 66. Yang ini juga 66. Kita cek ya. 6 kali 3 18. Ditambah dengan 8 tambah 2 berapa? 10. Ditambahkan dengan X gitu kan? Sama dengan ditambah. Hasilnya harus 66. 66. 28 X sama dengan 66 dikurangi 28 gitu ya. Dapat berapa nih? Mas. 38. Ada juga jawabannya. Ada juga. Ini open ended disebutnya. Jadi posisinya open ended itu artinya tidak cocok kasus ini dipakai untuk soal yang tidak adil ketika jawaban harus dipakai 30 gitu. Karena yang lain itu masuk secara logis dan secara meyakinkan ini bisa masuk gitu. Artinya betul ini kurang tepat kalau dipakai untuk mengisi soal di TPS. Oke, thank you David. Bagus. Jadi jawabannya ada banyak kemungkinan tuh. C, D, E itu masih mungkin. Enak kalau soalnya kayak gini, nemu gitu ya. Tapi kadang kita menemukan ada soal yang di apa-apain nggak ketemu. Pernah mau biar kayak gitu? Pernah ya? Pernah Mas. Nah, mendingan yang kayak gini gitu. Kita minimal tenang gitu. Jawabannya udah klik gitu. Karena ketika Mas juga pernah menemukan dikali, ditambah, dibagi, di apa-apain itu nggak dapet gitu kan hubungannya. Itu lebih stres karena akan berdampak kepada soal berikutnya gitu. Mas, ketika ada soal kayak gini gimana? Ya udah, kamu pilih aja yang kamu dapetin dan itu logis gitu. Artinya ini Mas, ini kita kritisi soal ini open ended. Kalau di matematika disebut open ended, artinya setiap orang bisa mendapatkan jawaban berbeda ketika menggunakan pola yang berbeda seperti itu. Karena dan pola itu tetap bisa dipertanggungjawabkan. Artinya ini nggak cocok soalnya nggak cocok untuk soal pilihan ganda. Ini soal cocok untuk esai dan biasanya soal open ended itu digunakan untuk mendapatkan jawaban yang berbeda dari setiap anak seperti itu. Oke, ya itu ya. Next, teman-teman ya. Itu nomor 13. Jadi ada beberapa jawaban yang bisa silakan. Ada lagi yang mau disampaikan? Next ya. Oke, kita lanjut nomor 14. Nah, ini semoga jawabannya soalnya betul ini. Nah,
Kalau seperti ini ada apa ya? Ada tangkai gitu ya. Ada tangkai itu biasanya kita cari hubungan dulu yang di tangkainya gitu. Nah, yang di luar tangkai biasanya sih harusnya yang ditanyain di sini harusnya biasanya gitu ya. Tapi pada kasus ini yang ditanyainnya justru malahan yang ada dalam tangkai atau yang dalam jaringan. Tapi intinya nggak ada masalah. Kita cari dulu nih posisinya kan dia dapat 33. Sini ada 9. Nah, ini bisa kita coba ini kita kalikan atau tambahkan. Tambahkan 13 tambah 9 nggak dapat. Kalikan 7 kali 6, 42. 42 ditambah 9 nggak dapat, kurangi 9. Nah, udah itu ketemu tuh. Satu pola. Mas dapat satu pola. Yang lain silakan. Yang punya pola berbeda nggak apa-apa. 7 kali 4. Ini dikalikan nih. Ini kalikan. 7 kali 6 itu dapat 42. Nah, ini dikurangi sama yang ini. 42 dikurangi 9 dapat berapa? 33. Pola yang sama kita terapkan di sini. Kalau ada jawabannya itu polanya, seharusnya itu. Nah, ketika nanti ada jawaban yang lain, ya itu tadi soalnya bisa jadi kurang kali juga. 6 kali 5 dapat berapa? 30. 30 dikurangi 7 dapat 23. 23 ternyata ada. Ya udah. Nggak usah terlalu pusing, ini udah sesuai. Ini sudah, kalian nggak perlu nyari pola yang lain ketika ngerjain ini. Kalian dapat nih polanya. Nggak perlu nyari pola yang lain. Ada lagi nggak ya gitu? Nggak usah gitu. Tapi kalau lagi latihan kayak gini, silahkan coba ada lagi nggak pola yang lain yang bisa menghubungkan angka-angka ini sehingga jawabannya pun ada di opsi di sini seperti itu. Sok, silahkan. Ada? David, dapat lagi? Ada pola yang lain, Vin? Nggak nemu. Nggak nemu ya. Nah, kalau nggak nemu artinya ini soalnya benar nih, bisa dipakai gitu ya. Seharusnya soal seperti itu, tidak ada alternatif hasil yang lain gitu. Ketika ada pola yang lain dipakai dan ketemu juga jawaban di opsinya gitu. Nah, itu nggak bisa, nggak boleh gitu ya. Jadi soal itu harus satu, kalau soal pilihan ganda itu harus satu jawaban gitu ya. Tidak boleh ada multi jawaban atau multiple choice-nya. Oke, itu untuk nomor 14. Kita lanjut nomor 15. Oh, ini anak fisika mah gampang ini ya. Ini kalau udah ngelihat soal kayak gini biasanya songongnya keluar nih. Gatot berangkat dari rumah pukul 7 menuju rumah Haikal. Gatot mau ke rumah Haikal. Berangkatnya jam 7. Rumahnya jaraknya 5 km. Pada waktu bersamaan, Indra juga berangkat menuju rumah Haikal. Indra juga berangkat ke rumah Haikal. Sama jaraknya juga 5 km. Sama jaraknya 5 km. Di sebelah timurnya rumahnya. Ini ada sebelah timur juga nih. Ada utara, rumah timur. Nanti kita cek dulu. Nggak ada masalah karena posisinya timur sama utaranya tidak perlu kita masalahkan karena posisinya ini nyari kecepatan ya. Tidak masalah ini, dan jarak antara rumah Haikal dari timur dan dari utara dari rumah Gatot juga nggak ada sama karena patokannya semuanya rumah Haikal gitu. Maksudnya gini, utara dari Gatot ke Haikal, nah terus yang Indra ke Haikal. Nah ini nggak ada masalah dengan arah gitu ya. Tapi kadang ada arahnya juga dipakai gitu. Jadi kalian harus pahami dulu apakah arah utara dan timurnya itu dipakai atau tidak. Nah pada kasus ini seharusnya kalian sudah paham utara sama timurnya tidak dipakai gitu ya. Jadi konsep arah di sini tidak dipakai dalam kasus soal ini gitu. Tapi hati-hati, tidak semuanya soal diabaikan tuh arahnya. Kadang ada juga yang dipakai. Indra tiba di rumah Haikal jam 9. Tadi berangkatnya bareng nggak? Berangkatnya bareng. Otomatis si Haikal pun berangkat jam 7. Nyampenya jam 9. Nah, otomatis si Indra 2 jam dong ke rumah Haikal. Nah, jalan kaki nih pasti. Artinya kecepatan atau velocity dari si Indra adalah 5 km dibagi dengan 2 jam atau 2,5 km per jam. Ya. Nah, kan di sini nyarinya apa? Selisih kecepatan gitu. Maka ya cari kecepatan si Gatot gitu. Nah, si Gatot tiba jam berapa nih?
Indra tiba jam enggak ada Gatot. Oh, setengah jam kemudian Gatot tiba. Setengah jam kemudian setelah tibanya si Haikal, artinya jam 9.30 atau 2 jam setengah nih, 2,5 jam si Gatot. Maka karena jaraknya sama, 5 dibagi dengan 2,5 jam. Maka didapatkan berapa? 2 km per jam. Tadi tanyain selisihnya. Selisihnya 0,5 km per jam ada. Udah selesai nih. Gampang ya. Jadi selisih kecepatan keduanya, tadi kalau Indra otomatis 2,5 km per jam, si Gatot itu 2 km per jam, maka selisihnya adalah 0,5 km per jam. Saya kira ini nggak ada masalah. Itu, adik-adik semuanya, ini masih 2:30. Mau lanjut ke soal penalaran kuantitatif? Masih semangat nggak nih? Halo? Saya ngikut aja, Mas. Ikut aja. Fit, lanjut nggak, Fit? Beberapa soal. Sampai jam berapa nih? Lanjut. Lanjut ya. Lanjut, nanti sisanya kalau nggak selesai dibahas yang lain nanti. Ya, karena nih masih jam berapa nih? Jam 3 ya. Kita sampai jam 3 ya. Ini kita loncat ke nomor 46. 46. Oh ya, sebagai informasi, kemungkinan soal jika tanpa TWK itu ada 60 soal ya. Jadi porsinya 15 soal per subtes sementara ya. Sementara informasinya seperti itu. Jadi ke depan nanti misalkan ditambahin TWK atau misalkan per subtesnya nambah jumlahnya, itu belum ada informasi tambahan. Tapi yang jelas informasi yang kemarin terakhir itu masih sama dengan TPS yang dirancang di awal, yaitu 15. Awalnya kan dulu tahun 2019 TPS itu kan 20 soal per subtes gitu. Diturunkan jadi 15 soal. Informasi itu udah nyampe kan ke kalian ya. Jadi karena tidak ada perubahan yang diinformasikan dari panitia, maka kita masih berpegangan pada 15 soal per subtes dengan tanpa penambahan TWK gitu. Makanya total ada 60 soal TPS di TPS tahun ini gitu. Sementara informasinya itu. Nomor 46. Nah, ini saya kira nggak ada masalah. 6%, 6/250 kali 100% gitu ya. Nah, ini saya kira sangat mudah. Coret-coret, sama-sama bagi 5, dapat 2, dapat 5. 6 kali 2, 12 dibagi dengan 5. Nah, ingat ya, perkalian 5 itu, kalian ada yang udah pernah belajar Magasing nggak? Pembagian 5 itu kayak perkalian 2 gitu. Tapi dimundurin 1 koma. Jadi kalau 12 bagi 5, nggak usah susah-susah. 12 kali 2 aja, 24. Mundurin komanya 1, 2,4%. Selesai. Ngerti nggak? Ulang, Mas. Ulang. Jadi pembagian 5 itu, kalau nanti kalian ada pembagian 5, itu kalau pembagian 5 itu, angka yang di atas kali aja dengan 2. Jadi 12 kali 2, berapa? 24. Nah, cuman setelah dikali 2, dibagi 10. Bagi 10 itu kan maju koma 1. Nah, jadi 2,4 gitu kan? 2,4%. Itu untuk mempercepat saja. Contoh misalkan ada 32 dibagi 5. Nah, 32 bagi 5 kali 2 aja, 64. Komanya maju 1, jadi 6,4. Jadi paham ya? 8 bagi 5. 8 bagi 5 kali 2, 16. Komanya maju 1,6. Gitu ya. Itu Magasing, matematika gasing ya. Itu harus kemampuan yang harus dikuasai. Kayak bagi 5, bagi 25, bagi yang banyak itu harus bisa. Oke, ini nggak ada masalah ya. 46 aman? Next. Semakin kesini biasanya semakin bagus soalnya. Kata Mas kemarin udah bilang semakin meningkat ya. Setiap soal terus ke atas itu semakin meningkat, semakin sulit. Nomor 47, sebuah salib ya? Oh ya, betul. Terus salah. Sumbu siku-siku X dan Y-nya berpusat di titik O dengan sumbu X positif ke arah timur dan Y-nya positif ke arah utara. Diputar mulai titik O sebagai pusat putaran, diputarnya ke arah lawan jarum jam sehingga sumbu X positif awalnya dengan sumbu Y positif akhirnya membentuk sudut 180. Maka derajat besar sudut X positif posisi akhir dengan
sumbu Y positif posisi awal. Oh, ini simple aja, dibikin gambarnya aja. Kita bikin gambarnya dulu. Sebentar, ini kok gambar tools gambarnya nggak ada ya? Oh, ini ada. Oke, ini kita pakai posisi salib. Ini ada Y positif di sini. Ini X positif di sini, gitu ya. Terus selanjutnya diputar katanya berlawanan arah jarum jam. Jadi ke kiri ya. Sehingga sumbu X positif awal dengan Y positif akhir itu sudutnya 150. Maka patokan kita harus bikin dulu Y positif akhir. Nah, Y positif akhir kita copy paste dulu ini. Nah, kita copy paste atau nanti ya dibikin lagi, diputarlah biar ini ada, Mas kasih keterangan dulu, ini ada Y positif baru, Y positif aksen gitu ya. Ini X positif aksen, atau nggak harus juga langsung aja putar, nggak apa-apa gitu. Ini biar ada caranya aja gitu. Katanya Y positif akhirnya harus 150 derajat dari X positif awal gitu ya. Artinya ini kita putar nih. Alah, putarnya gimana tuh? Ini harus di grouping dulu ya, sorry. Grouping dulu. Nah, udah di grouping nih biar ini kan 90, kalau 190 itu dari sini. 150 ya. 150 itu sekitar di sini. Nah, kurang dikit lagi. Nah, putar dikit lagi. Ya, nggak harus digambar kayak gini juga nggak apa-apa. Yang penting X positif awal. Ini X positif awal nih. Ini X positif awal. Dengan Y positif akhir, gitu kan? Jaraknya adalah 150. Nah, ini 150. Ini kan 90 nih. Jelas ya? Ini 90, maka di sini kalau 150, 90 dikurangi 150 berapa? 60 ya? Ini 60. Betul ya? Ini 60 di sini, ini 90 tambah 60 kan 150. Selanjutnya, pertanyaannya, maka besar sudut antara X positif posisi akhir, X positif posisi akhir ini, X positif posisi akhir dengan Y positif awal. Nah, jadi yang dibandingkan antara ini ya dengan yang dicari jaraknya dengan ini. Gitu. Maka sudut yang dicari adalah yang ini nih, yang kecil nih. Nah, gitu. Ini berapa derajat? Caranya gimana? Ah, ini kan 90 derajat nih, yang ini. Nah, ini 90 derajat nih. Ya enggak? Ini udah dipakai 60. Sisa berapa dong? 30? 30, jelas. Ini 30 derajat. Nah, kalau geometri aman lah ya. Nggak boleh salah nih, soal-soal kayak gini nggak boleh salah kalian. Oke ya, clear ya? Nomor 47, nggak ada masalah. Next. Perhatikan data berikut. Tanggal hari ini adalah 10 November 2011. Tanggal lahir 15 Februari 1972. Harusnya semua orang bisa ngerjain ini. Ya, harusnya semua orang bisa ngerjain ini. Kenapa? Karena bertanya tentang berapa usia. Saya kira ini bukan hal yang susah. Kalau yang bagus itu sebenarnya soal hari ini hari Senin. Nah, 20 tahun lagi gitu ya. 20 tahun lagi tanggal sekian itu hari apa? Yang harus kalian pertimbangkan pertama ada tahun kabisat per 4 tahun sekali. Yang harus kalian pertimbangkan juga ada setiap bulan itu berbeda antara 30 dan 31 ya. Kecuali Februari tadi 28, ada yang 29 gitu. Dan harus mempertimbangkan tahun kabisat Februarinya 28 dan 29 hari gitu. Itu lebih sulit, lebih bagus logika yang harus analisisnya lebih bagus gitu. Saya sih lebih senang ketika soalnya justru seperti itu. Misalkan hari ini adalah hari ini hari apa? Selasa ya. Tanggal 12 Mei 2020. Nah, di tanggal misalkan 2 Januari tahun 2050 itu hari apa? Nah, itu yang lebih bagus tuh soal seperti itu gitu. Kenapa? Karena kalian harus mempertimbangkan tahun kabisat, mempertimbangkan jumlah hari setiap bulannya. Pada kasus ini aman dari tahun kabisat. Kenapa? Karena hitungannya tahun gitu. Artinya tahun kabisat 1 tahun, walaupun hari ini tahun kabisat, besok bukan tahun kabisat, hitungannya tetap 1 tahun gitu. Jadi tidak ada pertimbangan tahun kabisat
Dan kalian harus tahu, kalau tadi soal yang pertama saya bilang tadi, tahun kabisat itu kalian harus tahu tahun kabisat itu tahun berapa. Nah, di tahun 2020, 2024 dan seterusnya gitu. Artinya dalam rentang waktu itu ada berapa kali tahun kabisat. Itu kan mengambil 1 hari. Salah 1 hari kan pasti salah. Gitu ya. Nah, itu kalau misalkan soal yang lebih bagus itu untuk menalar itu harusnya soal yang seperti tadi yang saya sebutkan. Kalau yang ini saya kira soalnya nggak terlalu sulit gitu. Kenapa? Karena patokannya jelas gitu. Ketika kalian mau kita berbicara kalian lahirnya tahun tanggal 15 Februari tahun 1972 gitu ya. Kalian cek aja tahun yang sama di tahun tersebut, tanggal yang sama dan bulan yang sama, 15 Februari tahun 2011. Sedangkan tanggal sekarangnya adalah 10 November tahun 2011 gitu kan. Yang ini jelas, ini berapa tahun kalian dari sini ke sini. Itu udah mengeliminasi tahun kabisat. Tahun kabisat itu harus diabaikan saja gitu, tidak perlu diperhitungkan. Dari 15 Februari 1972 sampai dengan 15 Februari 2011 itu kira-kira berapa tahun? Berapa tahun? Dari 1972 ke 2011 Februari 15 Februari 2019 berapa? 39 tahun ya? 39 tahun. 39 tahun. Oke? Nah, selanjutnya sudah dapat nih 39 tahun dari tanggal 2 Februari ke 11 Februari dari 15 Februari ke 10 November, hati-hati. Ini harus, karena di sini tanggalnya nggak nyampe 15, maka nggak genap tuh bulannya gitu ya. Maka kita harus nyari 10 Oktober dulu ya, 2011. Jadi 15 Oktober 2018. Maka ini untuk menentukan bulan. Mas, kok kenapa ada hubungannya ke Oktober? Karena 11 Novembernya nggak nyampe 15, 10-nya itu nggak nyampe 15. Artinya tidak genap 1 bulan tuh ke bulan November gitu. Ya. Maka dari tanggal 15 Februari 2011 ke 15 Oktober 2011 itu berapa bulan? 8 bulan. Ya, nah baru hitung harinya ada berapa hari nih dari 15 Oktober 2011 ke 10 November 2011. Nah, baru kalian perhitungkan Oktober itu berapa hari dalam 1 bulan. Karena itu akan mempengaruhi jawaban. Di sini ada betul nih, bagus nih soalnya. Ada, oh enggak juga, udah bisa langsung kita jawab ini ya. Kayaknya jawabannya D. Karena di sana 6 bulan ya, 39 tahun, harusnya 39 tahun, 8. Ini ya bagusnya sih 8 bulan. Mas ganti deh, biar agak bagus nih soalnya. 39 tahun, 8 bulan, 25 hari gitu ya. Nah, maka dari 15, ternyata Oktober itu Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November. Oktober itu 31. Yang belum bisa nyari angka jumlah bulan per hari, cari ya. Caranya gini, ini 31 Januari ini yang paling depan. Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. November jadi 31. Maka 15 ke 31, 16 hari tambah 10. Jadi 26 hari. Jadi 39 tahun, 8 bulan, 26 hari. Jadi bukan 39 tahun, 8 bulan, 25 hari. Jadi jawabannya yang paling tepat adalah yang B. Seperti itu. Jadi di sini hanya butuh informasi tentang berapa jumlah hari dalam 1 tahun gitu ya. Mas, kalau tahun-tahun kabisat yang sebelumnya ngaruh nggak? Nggak ngaruh gitu. Karena kan itu hitungannya 1 tahun. Gitu ya. Karena kita bukan nyari hari apa hari ini gitu. Jadi tahun kabisatnya nggak dipakai. Mas, Februarinya apakah kita dari sini nih? Mas, apakah Februarinya harus kita tahu nih? Dari sini ke sini kan ngelewatin Februari nih. Februari 15 apakah ke 28, apakah 29 tahun 2011? Nggak perlu juga. Kenapa? Karena hitungannya udah 8 bulan gitu. Mau 29 hari, mau 8 hari, itu tetap 1 bulan hitungannya gitu. Jadi tidak berpengaruh tahun kabisat pada kasus soal yang bentuknya seperti ini. Oke ya, seperti itu. Next ya. Untuk nomor 48 saya kira nggak ada masalah. Oke, next nomor 49.
X derajat adalah satu sudut segitiga dalam sama sisi dikalikan dengan 1/3. Nah, jelas. Berapa jawabannya? 30 ya. 30. Berapa? 20 ya. X adalah derajat salah satu sudut segitiga sama sisi. Sama sisi artinya 60. 60 dikali dengan 1/3. Nah, gitu. Jadi X-nya adalah 20 derajat. Selanjutnya, Y adalah jumlah derajat segitiga sama sisi dibagi dengan 6. Jumlah segitiga sama sisi, mau segitiga apapun jumlahnya berapa? Sudutnya 180 dibagi dengan 6. Dapat berapa? 30 derajat. Jelas nih, sudah jelas. Maka X dikurangi Y lebih besar dari 0, masih salah. Ya, harusnya kurang dari 0. 2Y dikurangi X sama dengan 40. 2Y, 2 kali 30, 60 dikurangi 20, 40. Betul, udah selesai jawabannya. B, ini sahih. C, D, E nggak perlu dicari ya. Oke, next. Aman ya? Nomor 50. Nomor 50, jika A sama dengan K dikali negatif 1 kali negatif 1, dan B adalah K tambah 1 tambah 1, dan K adalah bilangan positif, maka pernyataan yang benar. A, K-nya bilangan positif. Dikali negatif kali negatif, maka K-nya adalah bilangan positif. Jelas ya? A, K bilangan positif. B, K tadi adalah bilangan positif, ditambah 1 ditambah 1, maka ini jelas K ditambah dengan 2. Oke, kita cek analisis. A dikurangi B. A dikurangi B itu negatif 2. Salah ini. A dikurangi B adalah negatif 2 kurang dari 0. Betul. Nah, jawabannya B sahih juga. Maka tidak perlu cek C, D, E, dan E. Jadi kalau sudah sangat pasti, maka tidak perlu dicari D, C, D, dan E. Oke ya? Gimana? Kecepatan nggak nih? Paham, Mas. Paham ya? Lanjut. 52. Nah, ini himpunan ya, materi himpunan. Dari pernyataan diagram di atas, maka pernyataan yang sesuai dengan bagian yang gelap. Jadi ada dua cara mengerjakan. Terserah kalian lebih cocok yang mana gitu. Ada cara kalian cari dari opsi satu-satu gitu ya. Itu paling aman gitu ya, nggak terlalu banyak mikir. Ada cara kalian pahami dari gambar. Silahkan, dua-duanya sah untuk dipakai. Intinya pemahaman awalnya himpunan ini masih hafal ya. Jadi kalau union itu gabungan. Jadi kalau misalkan ada ini sama ini digabungkan atau diunionkan, nah, maka ini semuanya gitu ya. Kalau irisan, intersection itu kan di tengahnya saja gitu, yang ada di dua-duanya gitu. Konsepnya itu aja sih. Sama ada lagi komplement. Di sini kebetulan soalnya tidak ditambahkan komplement. Contohnya misalkan gitu, ada A iris B komplement. Ini sedikit eksplorasi ke apa soal-soal yang lain. Misalkan ada pernyataan A iris B komplement, maka ketika ada A iris B komplement, hati-hati biasanya ada semestanya ya. Nah, maka kalian cari dulu A iris B-nya. A iris B-nya ini. Gitu ya. Maka A iris B komplement itu di luar ini. Bahkan tidak hanya di luar ini, semestanya pun kena. Tuh, hati-hati tuh. Ya. A iris B komplement, maka kena dengan semesta. Ketika ada semesta. Kalau nggak ada semesta, ya di dua irisan tersebut di luar. Nah, ada komplement. Ada A bagi B. Gitu ya. Ini A kurang B. Ini samanya dengan... Oke, sorry. Itu yang harus kalian teori dasar itu yang harus diketahui dulu oleh kalian. A kurang B ya. A slash B itu A dikurang B. Jadi jika ada A slash B, ini artinya himpunan A yang dikurangi oleh B gitu. Maka jadi daerahnya yang ini saja. Jadi ini dikurangi sebutnya. A dikurangi himpunan B. Jadi anggota A yang sebagiannya diambil oleh anggota B. Gitu. Jadi anggota A-nya sudah dimurnikan. Tidak ada lagi yang punya dua keanggotaan. Nah itu A slash B. Nah ini ada nih yang A min B ini kan ada nih yang dikurangi ya. Jadi A slash B itu sama dengan A min B seperti ini. Itu teori-teori yang saya kira itu harusnya sudah kalian ketahui. Ini ada di waktu SMP ya. SMA saya nggak tahu tuh, dibahas nggak sih himpunan, Mas Put?
Himpunan yang A/B kayak gitu. Oh, dibahas juga. Kelas berapa? Kelas berapa itu? Di SMA ya? Oh, enggak ada. Aha. Relasi dan fungsi ya maksudnya ya. Nah, jadi kalau misalkan yang tidak lupa nih teori ini, kalian back lagi cari, atau di modul Primagama ada, saya kira itu di halaman awal tentang materi himpunan gitu ya. Intinya kalian yang harus diketahui, pertama teori dasarnya dulu, yang A iris B, A union B, A/B atau A dikurangi B gitu ya, A komplement, A iris B komplement, A gabung B komplement, dan yang lainnya. Itu yang harus dipelajari lebih dalam terkait teori-teori dasarnya. Nah, setelah teori dasarnya tahu, baru main di sini gitu. Nah, simple nih untuk apa? Silahkan, tadi ada 2 konsep yang kalian bisa pakai gitu ya. Bisa iris gitu ya mainannya, atau bisa main dari gambar, atau bisa main dari sini gitu. Kalau dari ini yang A nih, A gabung B gabung C, ini kan otomatis semuanya sama nih, digabung. A dikurangi C digabung lagi, ini salah pasti jelas. Bisa ngebayangin nggak? Itu yang paling, kalau udah paham konsepnya itu dibayangin gampang sebenarnya. Jadi gini, kan A gabung B gabung C, A gabung B gabung C. Ini kan gabung semua tuh. Makanya kan irisannya semua nih. Gitu ya. Digabung lagi dengan A iris C, digabung lagi ya semuanya irisannya udah kena semua ini gitu. Makanya nggak mungkin bentuknya seperti ini. A pasti salah. Ada yang bingung nggak? Kalau yang kemampuan visual ruangnya bagus enak gitu. Paham ya? Yang visual ruangnya agak kurang, agak emang susah nih. Tapi nggak apa. Ini saya kira masih bisa semua ya di sini, anak Primagama mah jago-jago lah. Jadi A udah pasti salah gitu. Jadi silakan, Mas, saya mau langsung dari gambar, amati gambar langsung bikin rumus. Mangga silakan. Tapi agak sedikit sulit. Kenapa? Karena kalian tidak tahu bentuk yang diinginkan si pembuat soal itu seperti apa. Gitu. Tapi kalau mau dari gambar silakan. Saya kalau bentuknya seperti ini biasanya langsung lihat dari opsi. Nah, selanjutnya nih, A min B gabung dengan A gabung B gabung C. Ingat ya, kalau gabungan, ini semuanya sama. Ini A kan di sini, ini B di sini, ini C di sini. Nah, di sini ada, kalau digabung dengan, ini kan A gabung B gabung C, ini kan sudah keseluruhan. Ketika seluruhan digabung dengan sebagian, ya tetap seseluruhan. Ini pasti salah juga. Dipahami ya? Jadi keseluruhan digabung dengan sebagian gitu. Ini kan A gabung B gabung C ini kan keseluruhan nih. Gitu, keseluruhan digabung dengan yang sedikit atau sebagian ini. Nah, maka ya tetap yang ini gitu jawabannya. Tetap yang gabungannya. Kecuali diiris nih. Kalau ini diiris baru ya akan mana jawabannya? Yang ini doang nanti. Jadi kalau ini kayak gini, ini Mas bisa kalimat ini sama halnya dengan A gabung B gabung C doang. Ini nggak ngaruh nih kalau dia A gabung B gabung C, ini semesta keseluruhan digabung dengan sebagian dari keseluruhan tersebut gitu. Maka ya sudah, keseluruhannya itu yang dipakai. Ini pun sama. Sebagian dari keseluruhan digabungkan dengan keseluruhan. Nah, itu kalimat yang sederhananya seperti itu maksudnya. Maka ini juga pasti dipastikan seperti ini. Jadi pastinya gambarnya seperti ini harusnya untuk A dan B. Yang C. Nah, ini B digabung dengan apa? Sorry. Ini dikurangi ya, Ini dikurangi. B dikurangi dengan C dikurangi A. Nah, ini kita cek. Perhatikan semuanya pelan-pelan ya. Kita cari dulu. Nah, kita bikin dulu seperti ini. Ya. B-nya itu yang mana? Nah, B nih. Ini B, ini A, ini C. Nah, ini B keseluruhan ini ya. Dikurangi katanya. C dikurangi A. C dikurangi A itu yang mana? Ingat ya, C dikurangi itu artinya adalah himpunan C yang dikurangi anggota A. Himpunan C kan ini. Himpunan C ini. Ya. Dikurangi oleh anggota A. Nah, Mas arsir di sini Mas mainkan arsirnya itu bukan himpunan gitu ya. Nanti yang kosong itu adalah anggota himpunannya. Jadi, anggota A-nya hilangkan dulu dari C. Nah, artinya sekarang kalimat C min A itu cuman yang ini. Gitu ya. Nah, sekarang si B ini dikurangi oleh himpunan C dikurangi A. Gitu ya.
maka kan dikurangi, himpunan B itu awalnya balik lagi nih sekarang, artinya posisinya sekarang gini, Mas bikin lagi, yang ini kan tadi adalah anggota himpunan A sama C, belum digabung sama A ya. Nah, ini himpunan B. Nah, sekarang dikurangi oleh C ya. Ini kan dikurangi oleh ini. Nah, ini kan C dikurangi A kan ini. Ini adalah apa? C dikurangi A. Sehingga A, B, C. Harusnya, sorry. Kita ganti sekarang yang diarsir adalah yang himpunan penyelesaian ya, biar sama dengan soal maksudnya. A, ini C, maka karena tadi yang bukan itu daerah sini dan daerah sini, ini sama ini yang merupakan C dikurangi A, maka daerah himpunan penyelesaian sekarang adalah ini. Ya, ini juga termasuk. Oke? Dan ketika kita cek yang ini, betul jawabannya ini. Sorry. Ini kan ada nih ke iris. Ini harusnya nggak ke iris, ini salah. Nah gitu. Jadi ini masih kurang tepat yang C. Kenapa? Karena ini harusnya yang di sini itu harusnya tidak terarsir. Kalau mau opsi yang C. Seperti itu ya. Jadi yang C masih salah. Kita masuk ke D. Ini harusnya nggak dihapus ya. Cuman daerahnya nggak ada. Nggak apa. Lanjut, yang B. Sekarang kita cari B dikurangi A. Nah ini kita gambar dulu. Kita cari dulu himpunan B dikurangi A. B dikurangi A itu adalah himpunan B, ini himpunan B, ini himpunan A, yang dikurangi oleh anggota A, gitu ya. Maka daerah himpunan penyelesaiannya adalah ini. Nah, yang diarsir adalah himpunan penyelesaian sekarang. Ya, tergampang. Jadi anggota pernyataan B dikurangi A adalah bentuknya seperti ini. Belum kita gabung ke C-nya. Selanjutnya, yang C di iris B. C di iris B. Nah, sekarang kita C sama iris B. Ini C, ini B. Ketika diiris, daerah himpunan penyelesaiannya di mana? Sini ya. Tengah-tengah yang si C-nya. Nah, sekarang ini kita gabungkan ke sini. Ini kita gabung, union. Ya, ini union digabung. Maka kita jadikan bentuknya 3 gambar. Tadi irisannya di tengah, kena. Sama irisan di luar, kena. Ini adalah B dikurangi A digabung dengan C iris B. Perhatikan baik-baik. Ini iris. Ini ke arsir, ini ke arsir, atas ke arsir. Maka jawaban yang paling tepat, udah jelas, adalah D. Gitu. Nah, kalau kita memulai dari gambar, itu memikirkannya agak ribet. Mainnya main irisan, main kurang atau slash, main komplement, karena kan bisa main komplement juga. Nah, sedangkan kita harus ngintip dulu ke opsi gitu. Maka yang paling bijak untuk menyelesaikan kasus nomor 52 adalah cek dari opsi. Toh ternyata di opsi juga ada yang bisa langsung kita eliminasi gitu. Ini nggak dibayangkan, ini pasti salah, ini pasti salah, ini pasti salah. Gitu. Jadi caranya seperti itu dalam kasus himpunan untuk mencari daerah penyelesaian dalam diagram Venn ya. Oke, itu adik-adik. Gimana? Sudah mau jam 3? Kita lanjutkan nanti ya untuk penalaran kuantitatif. Kalian coba dulu, soal sudah kita share. Kalian coba kerjakan. Bagian mana yang nggak bisa, itu yang di-request nanti untuk dibahas selanjutnya. Kalau ternyata semuanya nggak ada masalah, ya udah nggak usah kita bahas lagi. Nanti, Mas, dari materi modul kemarin yang dikirim, itu ada nomor sekian yang masih bingung gitu. Nah, itu perlu dibahas. Nah, kita bahas lagi. Kalau misalkan tidak ada, kita masuk ke modul berikutnya untuk kasus penalaran kuantitatif maupun pemahaman umum. Oke, itu adik-adik semuanya. Selanjutnya, pemahaman bacaan menulis akan online lagi hari Kamis dengan Mbak Nur Fatonah, ya. Kemungkinan besar jam 10, dan hari Sabtu itu sama Mbak Aprista online sama Mbak Aprista sekitar jam 10 atau jam 1. Jadi nanti siap-siap. Kamis dan Sabtu ya, insya Allah ini adalah 2 pertemuan terakhir sebelum kita libur, dan kita ketemu lagi di tanggal 2 Juni tahun 2020. Semoga skemanya sudah tatap muka online gitu ya. Kalau ternyata tidak, maka kita kembali lagi seperti ini gitu ya.
kita kembali lagi online seperti ini, ya masih sudah mulai terbiasa nih ngajar dengan online seperti ini, sudah mulai enak lah ya gitu. Kalau kemarin-kemarin masih agak agak kaku ya, tapi sekarang sudah mulai enak. Artinya ya semoga sih, kita berharap, karena saya yakin tetap sih ngajar tatap muka itu mau tidak mau tetap berbeda gitu dengan ngajar offline seperti ini. Karena ketika tatap muka itu saya bisa melihat raut muka kalian, semangatnya kalian gitu ya. Sehingga berbeda, mengajarnya pun saya bisa lebih bersemangat seperti itu. Dibandingkan sekarang nih, saya ngelihat foto siapa, David doang ini ya, yang lain fotonya nggak ada. Dan ada interaksi tadi, walaupun David ada Bram yang interaksi, tapi yang lain nggak interaksi, saya nggak tahu nih yang lain paham atau tidak seperti itu. Tetap yang terbaik adalah yang tatap muka offline gitu ya. Semoga kita berdoa Juni sudah bisa selesai. Intinya kita ingin yang terbaik untuk kalian. Semoga kalian bisa masuk ke universitas yang kalian ingin masing-masing. Itu silakan. Sebelum ditutup, mau nanya apa silahkan, mau menyampaikan apa silahkan. Mangga. Semuanya, tidak hanya Bram sama David. Mas, saya mau nanya boleh nggak? Boleh, silakan. Ini siapa? Saya mau nanya Adit. Siapa? Adit, oh ya Adit, silakan Adit. Adit, ya. Saya mau nanya teknisnya sih Mas sebenarnya, bukan soal. Oh teknis, ya silakan. Itu tuh kalau soal yang kayak bacaan teks gitu, tiap soalnya itu dikasih teks nggak sih atasnya? Apa kayak Mas tadi, teksnya dulu baru soal gitu? Oh ya, jadi untuk soal tes bacaan menulis itu di sana nanti kalau di komputernya nanti akan ada teksnya di atasnya, di atasnya ada teks. Jadi setiap nanti misalkan teksnya dari 4 sampai 10. Nah, ketika nanti di komputernya, nanti ketika kamu ngeklik nomor 4, ngeklik nomor 5, teksnya masih ada di atasnya, Dit. Kamu tidak perlu back lagi ke tidak perlu back lagi ke nomor 4 gitu ya. Misalkan ada teks di nomor 4, nomor 5 kamu ngelihat teks harus balik lagi ke nomor 4, enggak. Teksnya sudah muncul di setiap nomor soal walaupun ternyata teks tersebut dari 4 sampai 10 gitu, untuk 4 sampai 10, maka setiap nomor teksnya akan ada di atasnya gitu. Gitu ya. Pasti seperti itu. Kalau nggak seperti itu yang bikinnya keterlaluan itu. Karena Primagama pun dan tiap tahun juga pasti seperti itu ya. Primagama juga udah seperti itu kan, yang ikut tryout kemarin itu sudah teksnya selalu di atasnya sudah ada. Itu. Ada lagi, Dit? Udah Mas. Udah, yang lain silakan. Yang lain kita nanti tanggal 2 Juni itu totalnya kan sampai dengan tanggal 5 Juni itu kita 20 pertemuan, bisa jadi lebih gitu ya. Dan yang belum ikut tryout harus ikut karena kita akan analisis satu-satu. Jadi nanti gini, kalaupun nanti ternyata kita tidak diizinkan untuk untuk melakukan pembelajaran secara offline, dari dinasnya tetap tidak diizinkan, tetapi saat analisis analisis hasil tryout, kalian harus ke sini gitu. Tapi kita jadwal per orang datang ke sininya. Itu tidak banyak-banyak gitu datang ke sini, dijadwal yang udah ikut tryout datang ke sini, kita ngobrol tentang peluangnya gitu. Kira-kira mau masuk kemana kayak gitu. Itu tetap akan kita adakan konsultasinya biar nanti kalian bisa lebih punya gambaran gitu ya. Sehingga nanti peluang untuk bisa masuk ke universitas yang diinginkan lebih tinggi seperti itu. Jadi tetap harus ada kehadiran. Kalau konsultasi lewat seperti ini, konsultasi hasil tryout-nya susah. Maka dari itu yang belum ikut tryout, mohon untuk segera ikut tryout lagi. Nanti tryout yang kelima itu kemungkinan besar awal setelah Lebaran ya, karena tapi semoga kalau misalkan nanti sebelum Lebaran sudah muncul lagi soal dari pusatnya, ada yang terbaru, Mas, kenapa nggak bikin sendiri? Kalau kita bikin sendiri, kita nggak, walaupun sekarang sudah punya gambaran gitu ya, tim di Primagama Serang, khawatir karena soal-soalnya banyak yang tipenya berbeda gitu ya, khawatir kita bikin tryout malahan jauh dari prediksi yang yang sudah ada di pusat gitu. Makanya kita sangat hati-hati untuk pembuatan tryout. Maka dari itu tryout ini hanya bisa diikuti oleh siswa Primagama saja gitu, tidak bisa diikuti yang lain. Maka yang belum silakan segera ikut tryout yang keempat. Nanti kita buka lagi. Selanjutnya nanti yang kelima nunggu informasi dari tim akademik pusat seperti itu. Silakan.
Ada lagi yang mau sampaikan? Cukup ya? Kalau cukup, tetap semangat dari semuanya. Intinya kalian harus tetap belajar, karena kalau kalian nggak belajar, saya yakin otak kalian akan berkurang kemampuannya, gitu. Terus diasah. Tadi harus mulai berdamai dengan teks, gitu ya. Cari soal-soal yang bentuknya teks, karena informasinya terakhir seperti itu, banyaknya teks, gitu, mainan teks, maka kalian harus benar-benar banyak membaca cepat, gitu ya. Membaca cepat, memahami paragraf dengan cepat. Itu yang harus dipahami, yang harus dilakukan oleh kalian sekarang. Sok, silakan. David, ada yang mau disampaikan? Silakan, David. Tadi udah di-unmute? Nggak ada, Mas. Nggak ada ya? Kalau nggak ada, nggak sukses. ada, pencet itu. Oh, kepencet. Sukses untuk kalian semuanya. Tetap semangat, tetap berjuang. Insya Allah, ketika kita berjuang dengan semua daya upaya kita dan dibarengi dengan berdoa, insya Allah sesuatu yang manis akan didapatkan kalian di akhir perjuangan kalian gitu. Karena saya juga, Mas juga bukan orang yang lolos jalur SNMPTN, kalau dulu namanya PMDK. Mas itu SBMPTN, dan ketika lolos jalur SBMPTN itu kepuasannya itu berbeda gitu ya. Kepuasannya berbeda, sujud syukurnya berbeda gitu ya. Maka dari itu perjuangkanlah apa yang menjadi cita-cita kalian, karena dengan perjuangan itulah kalian akan bisa menikmati hasil yang nanti didapatkan oleh kalian. Saya kira itu. Terima kasih. Sukses untuk kalian semuanya. Tetap belajar, tetap berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan tidak di-record. Keren ya. Iya cuy. Udah nyimpen otomatis ini. Awalnya ya. Makasih, Mas.